untuk partai di pemilihan legislatif 2024 di Osaka, Jepang. Di urutan pertama dipegang oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dengan perolehan 790 suara, disusul dengan Partai Solidaritas Indonesia dengan perolehan 519 suara, dan Partai Gerindra di nomor urut 3 dengan perolehan 514 suara. Angka ini masih berlaku dinamis, terlebih lagi masih ada totalnya itu ada 120-an titik pemungutan suara luar negeri yang masih harus direkapitulasi secara berkala begitu oleh pihak Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Total persisnya 127 PPLN yang harus direkapitulasi secara nasional, dan fokus untuk saat ini masih tertuju pada pemungutan suara di luar negeri, belum masuk untuk rekapitulasi di sejumlah provinsi, mengingat untuk di dalam negeri proses perhitungan suara masih di tingkat kecamatan, dan ini juga masih akan berproses untuk dipantau juga begitu oleh Komisi Pemilihan Umum. Hal lain yang juga menarik untuk dicermati dalam 2 hari perjalanan rekapitulasi nasional di KPU adalah interupsi yang mewarnai proses dari rekapitulasi ini. Terlebih rekapitulasi yang berjalan ini diwarnai perdebatan soal akuntabilitas dari sistem Sirekap. Ini berkali-kali dipertanyakan oleh saksi dari pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD, terutama dalam hal ini spesifiknya dari perwakilan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Masalah akuntabilitas, kemudian masalah aturan hukum di balik upaya sinkronisasi data-data Sirekap yang coba diperbaiki begitu oleh Komisi Pemilihan Umum, sehingga dipandang menurut tim paslon atau saksi paslon nomor urut 3 ini tidak ada kedudukan hukum yang jelas soal proses sinkronisasi, dan ada pandangan bahwa proses sinkronisasi itu tidak melibatkan saksi-saksi maupun juga pasangan calon yang ikut dalam peserta pemilu serentak 2024 ini. Namun penegasan yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum, entah itu Ketua Hasyim Asy'ari maupun juga dari Komisioner Idam Holik, berkali-kali mereka menyampaikan bahwa Sirekap ini adalah sistem yang menjadi alat bantu saja, sementara posisi mutlak dari penentuan siapa pemenang ataupun juga yang unggul dalam pemilu serentak ini sepenuhnya berasal dari from C hasil, yang proses rekapitulasinya masih terus berlaku secara berjenjang, baik yang saat ini masih di tingkat kecamatan untuk di dalam negeri maupun sudah masuk dalam rekapitulasi nasional di kantor Komisi Pemilihan Umum. Semua berlaku dinamis, dan sekarang adalah tahapan untuk mengecek hasil rekapitulasi di Dubai, Uni Emirat Arab, dan tinggal menunggu ketok palu dari pihak Komisi Pemilihan Umum dan siapa yang unggul sementara dalam hasil untuk saat ini. Maidop. Kita masih akan terus kawal proses rekapitulasi suara pemilu 2024 yang nanti akan ada batasnya pada tanggal 20 Maret 2024. Terima kasih rekan jurnalis Kompas TV Tifal Solesa melaporkan langsung dari kantor KPU Jakarta. Dan saudara, kita ke informasi lainnya yang datang dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang membuat video klarifikasi soal baliho dirinya yang bertuliskan OTW Jakarta nih. Menurutnya maksud baliho itu bukan niatan dirinya untuk maju di Pilgub DKI Jakarta, melainkan untuk gimmick promosi produk skincare miliknya. Sempat mengundang reaksi sejumlah politisi dan juga parpol yang berniat ikut kompetisi Pilkada DKI, Ridwan Kamil justru merasa heran. Baliho dirinya di salah satu sudut kota Jakarta itu diartikan sebagai promosi politik. Video itu saudara diunggah di akun Instagram pribadinya. Menurut RK, baliho itu murni untuk promosi produk skincare miliknya yang akan diluncurkan di Jakarta beberapa waktu ke depan. Sebelumnya saudara, sejumlah politisi sempat bereaksi untuk siap berkompetisi di Pilkada DKI merespons baliho Ridwan Kamil itu. Salah satunya yakni politisi Partai Nasdem, Ahmad Saroni. Assalamualaikum, halo, saya Ridwan Kamil. Di sini saya ingin menanggapi tentang ramainya baliho saya ya, yang judulnya OTW Jakarta, yang sudah membuat banyak persepsi-persepsi di seluruh Jakarta bahkan Indonesia. Terus terang saya itu bingung ya, kenapa ditafsirkan macam-macam dengan pengertian sendiri, bahkan menafsirkan politik, itu adalah baliho mau Gub Jakarta, padahal bukan. Padahal mah ya, saya itu mau ke Jakarta OTW karena saya sedang berinovasi menghasilkan produk skincare khusus untuk lelaki Indonesia. Aksi serupa juga pernah dilakukan oleh putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, yang sempat mengunggah video dirinya siap menjadi Depok pertama.
Hal ini diasumsikan sejumlah politisi Kaisang akan maju di Pilkada Kota Depok. Salah satunya diasumsikan oleh partai yang kini dinahodai Kaisang, yakni Partai Solidaritas Indonesia. Padahal video yang diunggah di media sosial itu menjadi sarana promosi untuk gerai bisnis kuliner yang dibuka Kaisang di Kota Depok pada tahun lalu. Dan saudara, usai jeda, Rumah Pemilu kembali hadir dengan informasi diduga perolehan suaranya hilang calon anggota legislatif DPRD Lombok Tengah dari Partai Golkar ngamuk saat pleno rekapitulasi suara. Halo teman-teman, Bobo keluarin edisi koleksi terbaru nih. Edisi koleksi hadir lagi dengan 132 halaman. Ada 20 halaman cergam panjang yang baru dan eksklusif. Selain bisa bernostalgia, edisi koleksi ini juga bisa menjadi bahan bacaan bersama si kecil. Paling spesial lagi, ada door prize senilai ratusan juta rupiah. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan melalui pre-order di e-commerce, gridstore.id dan Grapedia hingga 11 Maret 2024. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Samber tiketmu sekarang. Alam bawa kebaikan. Batuk, kakak minum Wibert Herbal Batuk Plus dari bahan alam pilihan, redakan batuk plus hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan. Hangat. Kamu ngantuk? Enggak dong. Wibert, obat batuk herbal pilihanku. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Samber tiketmu sekarang. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Samber tiketmu sekarang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Rumah Pemilu. Saudara, diduga beda pilihan caleg dengan kepala desa, sejumlah staf desa dan kader Posyandu Desa Mati Rotasi Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan dipecat oleh kepala desa setempat. Mereka pun melakukan demo di depan kantor desa pada Rabu siang. Tak terima dipecat oleh sang kepala desa setempat diduga karena berbeda pilihan caleg, sejumlah staf desa dan kader Posyandu berunjuk rasa di depan kantor kepala desa Mati Rotasi, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Para pengunjuk rasa ini, saudara, berencana untuk menyerahkan bukti ketidaknetralan kepala desa karena memaksa mencoblos calon anggota legislatif tertentu kepada staf dan kader Posyandu pada pemilu lalu akan dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Sidrap. Kepala desa menyebut rencana pemecatan bukan karena beda pilihan caleg, tetapi karena persoalan kinerja mereka. Kepala desa juga menyebut
kalau demo dilakukan oleh warga menjadi lawan politiknya saat pemilihan kepala desa lalu. Apa yang dia katakan pendemo tadi itu Pak, saya tepis kalau dia ada kaitannya dengan caleg. Dia itu hanya mengkambing hitamkan caleg karena situasi dan kondisi awal apa yang saya katakan bahwa ini luka lama terbawa sampai sekarang. Maksudnya luka lama? Luka lama sejak dari pemilihan kepala desa. Ini kubu-kubu sampai sekarang masih berjalan. Oh, intinya lawan politiknya lawan Bapak. Politik saya dari awal. Saudara, diduga perolehan suaranya hilang, seorang calon anggota legislatif DPRD Lombok Tengah dari Partai Golkar ini ngamuk saat rapat pleno rekapitulasi suara. Tak hanya ngamuk, saudara, bahkan caleg bernama Ahmad Halim ini hampir adu jotos dengan panitia penyelenggara pemilu kecamatan atau PPK. Namun beruntung amukannya dapat diredam oleh aparat TNI dan Polri yang siaga untuk mengamankan jalannya rapat rekapitulasi di tingkat PPK itu. Caleg dari Partai Golkar Dapil 4 Praia Barat Daya Ahmad Halim meminta agar PPK membuka kotak suara, kemudian juga menghitung ulang kembali beberapa TPS di Desa Montong Ajan dan juga di Desa Kabul, Kecamatan Praia Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah. Ahmad juga menduga ada pihak yang bermain di tingkat KPPS hingga PPK. Dengan tentang adanya saya tadi komunikasi dengan teman-teman di sana, karena kami juga minta supaya secara bertiga untuk agar supaya dibuka paling tidak satu TPS saja, tapi tetap juga sudah tidak mau. Kalau dugaan kecurangan di TPS mana saja, Bang? Ya, yang pertama ini kalau di TPS Pananinda sudah ada, tapi sudah dibuka dan sudah kelihatan suara saya ada 7 suara. Clear, sudah tidak ada malah. Kemudian salah satu caleg ini menganggap bahwa suaranya dia hilang. Kenapa dia anggap suaranya hilang? Karena di saat pleno ini dia menganggap suaranya keterangan saksinya. Keterangan saksinya ini bukan dari C hasil ya. Dari keterangan saksinya dia dapat suara. Tapi kenapa saat di pleno kok tidak ada suaranya? Nah, saya jelaskan bahwa C hasil yang kita terima termasuk Panwascam itu tidak menjamin bahwa suara itu. Sementara itu, saudara, diduga berebut suara caleg, 2 kelompok warga terlibat bentrok di Puncak Jaya, Papua Tengah. Akibat bentrokan, saudara, 1 orang tewas dan sejumlah rumah dibakar. Dua massa pendukung caleg terlibat saling serang di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Kedua kelompok ini diduga memperebutkan suara untuk masing-masing caleg yang diusung. Akibat bentrokan ini, 1 orang warga tewas, 8 motor dibakar, dan 2 rumah warga ludes dibakar massa. Untuk membubarkan massa, puluhan personel gabungan TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk membubarkan massa. Hal yang sama juga terjadi di Kampung Kadusre, Desa Nembol, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Banten. Jalan yang merupakan akses satu-satunya untuk menghubungkan ke Kampung Kadu Parahu dan Kampung Sidang Hiang dipenuhi oleh tumpukan batu yang menutup jalan. Penutupan jalan yang dilakukan oleh caleg ini diduga dilakukan karena ia hanya mendapatkan 5 suara di tempat tinggalnya dan 5 suara di Kampung Sidang Hiang. Sang caleg juga mengaku jalan masyarakat itu berada di lahan milik keluarganya. Setelah berkomunikasi dengan salah satu keluarga caleg, masyarakat dan pihak berwajib kemudian membongkar penutupan akses jalan tersebut. Saudara, kami tutup program Rumah Pemilu sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Saya Maidop Elfrina pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.
kalau hubungan biasa aja, bisa aja saya undang ke kantor. Saya tidak ingin membesar-besarkan apa yang sudah lewat. Saya kira saya tidak ragu memberikan 4 untuk Kementerian ATR BPN. Saya kira beliau akan sangat bersama Kepala Staf Kepresidenan Muldoko dalam Rosi, Transisi Kabinet Jokowi, Seteru Jadi Sekutu, Kamis 29 Februari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Petang, didukung oleh This is my way. Cobain deh. Hujan deras dan merata di sejumlah tempat membuat sebagian wilayah Jakarta terendam dan menghambat aktivitas warga. Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memantau simulasi program makan siang gratis yang digagas pasangan Capres Prabowo Gibran. Polisi gelar rekonstruksi mengungkap kasus penganiayaan seorang santri di salah satu pondok pesantren di Kediri, Jawa Timur yang tewas setelah diduga dianiaya seniornya. Halo, selamat sore saudara. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kali ini hadir bersama saya Rahmat Ibrahim dan Audrey Chandra yang akan membawakan informasi di paruh pertama Kompas Petang. Silakan Audrey. Ibrahim, terima kasih saudara. Demi mempertahankan sepeda motor, seorang perempuan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terseret sepeda motor pelaku jamret hingga ratusan meter. Inilah CCTV di sekitar Jalan Underpass Cibitung, Kabupaten Bekasi yang merekam detik-detik seorang perempuan terseret pelaku pencurian sepeda motor. Korban mempertahankan kendaraan milik seorang pengguna jasa kursus setir mobil di tempat korban bekerja. Kejadian terjadi Selasa siang. Menurut warga, peristiwa berawal saat sepeda motor milik pengguna jasa kursus setir mobil memarkirkan sepeda motornya, tapi lupa mencabut kunci kontak. Tak lama berselang, pelaku dengan leluasa membawa lari sepeda motor tersebut. Korban yang mengetahui kejadian langsung berusaha menghalangi aksi pelaku dengan cara menarik bagian belakang motor. Namun bukannya berhenti, pelaku justru terus tancap gas hingga korban terseret lebih dari 150 meter. Kita ke informasi banjir, saudara. Akibat banjir di sejumlah titik, arus lalu lintas yang mengarah ke kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara macet. Kemacetan terjadi di Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara. Arus lalu lintas mengalami kemacetan di kedua arahnya. Kondisi ini terjadi karena adanya genangan di sejumlah titik pasca hujan yang mengguyur wilayah Jakarta sejak Kamis dini hari. Kemacetan semakin parah karena banyak motor yang lawan arah menghindari banjir. Bahkan ada pula sepeda motor yang mogok. Warga yang tidak bisa melewati jalan terpaksa kembali ke rumah.
gimana Mbak? Bisa melintas nggak Mbak? Nggak bisa, di sini kelapa gading sampai ini mau ke kafe 2 kali malah. Ini banjir parah nih di depan Moy. Jadi saya kan arah dari danau tuh. Dari danau itu udah tersendat, udah susah banget udah lewat. Sampai sini ternyata lebih parah, sampai depan Moy itu lebih parah. Sejumlah pegawai kantor di kawasan Ledjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat terpaksa menggunakan perahu rakitan menuju tempat bekerja Kamis siang. Perahu rakitan ini sengaja disiapkan petugas demi membantu para pekerja hingga warga yang hendak beraktivitas di tengah tingginya banjir mencapai 50 cm. Di wilayah lainnya, banjir hingga ketinggian 1 meter merendam permukiman penduduk di kawasan Rawatrate, Cakung, Jakarta Timur. Banjir terjadi akibat curah hujan yang tinggi serta luapan Kali Cakung Lama. Ada sedikitnya 274 keluarga terdampak banjir. Sebagian warga mengungsi dan sebagian lagi memilih bertahan di rumah. Bisa ngambil. Dulu masuk ke dalam coba itu. Itu ada Bapak itu. Ini terjadinya di Jakarta Barat, Saudara. Imbas luapan aliran dari Kali Semongol ditambah tak berfungsinya drainase air membuat jalan Kepedan Kali Deres Jakarta Barat terendam banjir setinggi 40 cm. Tak hanya kemacetan, ketinggian air juga membuat sejumlah kendaraan mogok saat melintasi banjir. Dan untuk mengetahui kondisi sebagian wilayah yang terendam banjir, kita tergabung dengan jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Sisko, kalau sore hari ini banjir sudah surut atau masih tinggi nih ketinggian airnya? Baik, kalau dari pantauan kami pada petang hari ini, Audrey dan juga saudara, untuk ketinggian ataupun juga muka air di kawasan Rawatrate, Cakung, Jakarta Timur ini sudah mulai menurun seperti itu. Kalau tadi pagi ini terpantau sekitar 80 cm, khususnya di daerah yang agak cukup tinggi daerahnya, namun sekarang sudah setidaknya menyisakan 20 hingga 25 cm. Kalau di belakang kami yang bisa kami gambarkan, Audrey dan juga saudara, masih banyak kemudian warga yang memilih untuk bertahan di rumahnya juga dan juga membersihkan rumah ataupun juga perabotan dari sisa-sisa banjir yang merendam di kawasan ini. Terlihat kalau untuk di kawasan ini banjirnya juga cukup bervariasi, Audrey, mulai dari ada yang 20, 30, bahkan kalau misalnya paling dalam lagi ataupun juga dekat dengan Cakung Drain seperti itu bisa mencapai 100 hingga 150 cm. Dan kalau dilihat ataupun juga kondisinya untuk ke jalan ataupun juga ke daerah perumahan di Rawatrate ini memang cukup sulit seperti itu, aksesnya karena hanya cuma satu jalan. Bahkan ketika kami melakukan ataupun juga proses peliputan dari jalan utama kemudian menuju ke jalan sini juga sempat terpisah seperti itu oleh genangan banjir sekitar 50 cm, sehingga untuk kendaraan roda 4 ini ataupun juga kendaraan roda 2 itu ada yang mengalami kendala untuk masuk ke kawasan Rawatrate yang berada di Cakung, Jakarta Timur ini. Dan juga kalau untuk pintu masuk ataupun juga akses jalan ini juga diapit oleh pabrik seperti itu, sehingga juga agak cukup menyulitkan. Ditambah banyak sepeda motor warga kemudian diparkirkan di bibir ataupun juga di pinggir jalan ini karena untuk mencegah air kemudian masuk ke kendaraan roda 2 tersebut. Nah, kalau kita bisa gambarkan saat ini setidaknya perumahan ini juga masih terendam oleh banjir, bahkan namun memang untuk ketinggian turun. Tapi untuk lebih jelasnya, Audrey dan juga saudara, kami sudah bergabung dengan Lurah dari Rawatrate, Pak Zainuddin. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Oke, Pak Zainuddin, mungkin bisa diceritakan untuk ketinggian muka airnya ini apakah sudah mengalami penurunan dari sebelumnya dan sejak kapan kemudian banjir merendam, Pak? Ya, alhamdulillah semalam hujan cukup deras di sini. Mulai agak banjir di sini sekitar jam-jam 6, jam 6 pagi dengan ketinggian 80 sampai 150 meter. Kalau sampai di ujung sana ya, kalau di sini cuma 80, Mas. Oke, ini penyebabnya selalu karena intensitas ataupun apa ada penyebab lain, Pak, sebenarnya di sini? Salah satunya mungkin karena permukaan di sini ya, daerah sini memang agak cukup datar atau rendah ya, dan juga intensitas hujannya cukup tinggi, Mas. Ya. Terakhir kali banjir sebelum hari ini kapan, Pak? Pas pada waktu kita Pilpres kemarin tanggal 14.
Februari, iya. Tapi lebih parah dibandingkan kemarin. Nah, ini jumlah masyarakat terdampak ataupun apakah sudah ada yang mengungsi juga Pak saat ini Pak? Untuk sementara di RT 10 ini, RW 5 ini tidak ada yang mengungsi karena kebetulan penduduknya mempunyai rumah yang 2 tingkat sehingga kalau belum sampai lantai 2 tingkat itu mereka belum akan mengungsi. Padahal kita udah siapkan untuk tenda pengungsian dan posko kesehatan. Oke, ada suku dinas sosial juga tendanya di depan seperti itu ya Pak. Pak, ini kan seringkali intensitasnya tinggi dan pasti ketika kemudian intensitasnya tinggi ini masyarakat akan terendam oleh banjir sebenarnya. Apakah masyarakat ini juga akan diberi wanti-wanti atau peringatan sebenarnya apabila kemudian terjadi insiden banjir ini atau bencana banjir ini Pak? Siap, kami dari Kelurahan Rawatrate selalu berkoordinasi dengan pengurus yang ada di sini, RT, kemudian RW-nya juga, dan untuk mengantisipasi juga alhamdulillah dari pemerintah Kota Jakarta Timur dalam hal ini SDA sudah pertama kita sudah ada pengurukan ya Kali Cakung Timur, ya Kali Cakung Lama ya. Kemudian juga dari Pak Wali Kota Jakarta Timur telah menaruh atau meletakkan pompa air ya yang ada di Cakra atau yang ada di posisinya ada di Cakung Barat. Itu kapasitas cukup luas, cukup tinggi Pak. Yang satu 1000 per detik, kemudian yang satu lagi 300 per detik. Namun alhamdulillah dulu sebelum ada pompa tersebut ini bisa 2-3 hari. Kalau sekarang paling dari pagi ya siang ini sudah surut. Oke, sempat 2-3 hari. Tapi kalau sebelum ada pompa mungkin ketinggian airnya bisa digambarkan seberapa tinggi Pak yang pernah tercapai di daerah ini? Lebih dari 2 meteran. 2 meter? Iya. Dan warga pasti mengungsi kalau ketika tingginya sekitar 2 meter itu? Lebih dari 2 meter kita adakan pengungsian, kita siapkan pengungsian. Jumlah kakaknya berapa dan yang paling parah di daerah RT berapa Pak mungkin? Ini cuma ada 1 RT Pak sebenarnya, 1 RT, kakaknya ada sekitar 250 kakak. Jiwanya kurang lebih 800 lah. 250 kakak. Iya. Oke, kalau begitu terima kasih Pak Zainuddin dan juga bapak-bapak sekalian yang telah bergabung di Kompas Petang. Dan kalau kami lihat untuk proses ataupun juga masyarakat ini meskipun kemudian banyak yang memilih bertahan di rumah, namun untuk persediaan baik itu dari Dinas Sosial, dari Sudin Jakarta Timur juga menyediakan berbagai bantuan ataupun juga persiapan apabila kemudian diperlukan untuk masyarakat yang nantinya membutuhkan untuk dievakuasi dari lokasi ini. Kalau kita lihat bahkan di depan ataupun di sebelah kiri kami sudah ada setidaknya 2 perahu karet seperti itu yang disiagakan apabila ada masyarakat ataupun juga penghuni seperti itu yang berada di sini untuk melakukan proses evakuasi. Kembali ke Anda Audrey. Sisko Donasiana melaporkan dari kondisi banjir di Cakung, Jakarta Timur. Terima kasih. Saudara, usai jeda tetaplah di Kompas Petang. Polda Metro Jaya hari ini memeriksa Rektor nonaktif Universitas Pancasila Editut Hendratno terkait dengan kasus dugaan pelecehan seksual. Polisi gelar rekonstruksi mengungkap kasus penganiayaan seorang santri di salah satu pondok pesantren di Kediri, Jawa Timur yang tewas setelah diduga dianiaya seniornya. This is my way. Cobain deh. Hari-hari sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Luwak hitam baru 21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. 21. Bubuk kopi lebih kental. Kopi Luwak hitam baru. Paling bener gambarnya, paling bener suaranya, paling bener garansinya. Olitron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan. Jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari. Hangatnya warna kuning pagi. Manisnya warna mawar merah muda. Dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint.
Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Saya harus kuat setiap hari. Mulai usia 40, tubuh kehilangan 33% massa otot. Saya minum Ensure Gold dengan Dual Action. HMB plus triple protein, dukung kekuatan otot. Ensure Gold for everyday strength. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan, jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari, hangatnya warna kuning pagi, manisnya warna mawar merah muda, dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. This is my way. Cobain deh. Rekonstruksi kasus penganiayaan santri di Kediri memperagakan 55 adegan. Dari rekonstruksi, korban mengalami kekerasan dalam 3 waktu berbeda hingga akhirnya meninggal dunia. Rekonstruksi kasus santri pondok yang tewas dianiaya digelar di Aula Mapolres Kediri Kota. Saksi dari pihak pondok dan keempat pelaku turut dihadirkan dalam rekonstruksi. Total ada 55 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi ini. Dari keterangan kepolisian, korban mengalami kekerasan dalam 3 waktu berbeda. Tanggal 18, tanggal 21, dan tanggal 22 Februari sebelum dinyatakan meninggal dunia esok harinya. TKP pertama 3, kemudian TKP yang kedua ada 12, TKP yang terakhir ada 40 adegan. Sekitar 3 waktu, yaitu 18, 21 dan 22 sampai 23 dini hari. Baik, jadi tujuan rekonstruksi sendiri ini kan adalah membuat terang suatu tindak pidana supaya ada kesesuaian antara keterangan tersangka, keterangan saksi dengan yang dia perbuat supaya sesuai antara keterangan dengan yang dilakukan. Jadi sampai saat ini semuanya masih sesuai dengan apa yang sudah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Sementara ibu korban menyayangkan belum ada permintaan maaf dari pondok pesantren atas kematian anaknya. Ibu korban kini menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke polisi setelah ditetapkan 4 orang tersangka. Intinya untuk tersangka saya sudah pasrahkan ke pihak hukum seadil-adilnya, dan yang disayangkan sekarang saya kenapa sampai detik ini dengan kepulangan anak saya, kepergian anak saya itu pihak pondok pesantren sampai saat ini tidak ada kata inisiatif atau berbelasungkawa ataupun kata maaf kepada pihak keluarga yang sedang berduka saat ini. Itu saja. Lalu bukti-bukti apa yang berhasil dikumpulkan polisi dalam rekonstruksi kasus penganiayaan santri oleh seniornya? Kita bergabung dengan Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastio. Selamat petang Pak Kapolres. Selamat petang Mbak. Pak Kapolres, jadi bukti baru apa yang didapat dari hasil rekonstruksi hari ini Pak? Baik, jadi hari ini Kamis 29 Februari 2024, kami dari penyidik Satreskrim Polres Kediri Kota bersama dengan jaksa dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri telah melaksanakan rekonstruksi atas tindak pidana kekerasan, penganiayaan atau pengeroyokan yang mengakibatkan meninggalnya korban adik kita BBM, dan kita sudah laksanakan beberapa tahap seperti yang sudah kita sampaikan tadi siang.
dari tahap 1, tahap 2, tahap 3 dari masing-masing adegan. Ini kan para pelaku menganiaya korban hingga akhirnya meninggal dunia berbeda-beda waktunya ya. Ini sudah terlihat jelas apa motif sebenarnya dari senior menganiaya korban? Baik, jadi memang tujuan dari rekonstruksi sendiri adalah membuat jelas atau membuat terang dan kesesuaian antara apa yang sudah dituangkan dalam berita acara antara saksi, tersangka dengan apa yang sesungguhnya dilakukan. Apakah betul-betul terjadi tindak pidana, dan hasilnya adalah masih sesuai antara yang dituangkan dalam berita acara dengan apa yang tadi dilakukan dalam rekonstruksi. Jadi 4 tersangka ini semuanya memiliki peran baik di tanggal 18, tanggal 21 maupun tanggal 22. Itu dilakukannya 3 kali atau sebenarnya sebelumnya juga sudah pernah dilakukan, Pak Bramastyo? Sesuai berita acara kita masih di tanggal itu, dan motifnya masih sama, yaitu kesalahpahaman atau rasa kesal dari senior kepada junior, ataupun ada hal-hal yang kurang berkenan dari junior kepada senior. Kalau kan belakangan ini juga viral ya bahwa korban ini meminta pertolongan ya kepada orang tua. Nah, sudah adakah jejak misalnya dari handphone yang digunakan korban, misalnya berapa kali ia meminta tolong? Masih kita dalami dalam penyidikan, Mbak. Oke. Nah, kalau dari pihak pesantren sudah didapatkan informasi apa, Pak? Sementara ini pondok pesantren yang kami ketahui perwakilannya kami dapat info bahwa sedang berkomunikasi atau akan menemui keluarga korban di Banyuwangi, sehingga selesai dari sana kita juga akan lakukan pemeriksaan terhadap pihak pondok pesantren yang memang melihat langsung ataupun ikut mengantarkan dari Kediri ke Banyuwangi. Karena masalahnya di awal ini pondok pesantren ini Ponpes bilangnya korban ini jatuh, bukannya dugaan penganiayaan. Ya, nanti kita dalami lagi dari pemeriksaannya beberapa pihak yang dari pondok pesantren. Termasuk juga memeriksa dari pihak Ponpes ya, Pak ya? Iya, betul. Karena kan ini bisa saja terkena untuk dugaan upaya menutup-nutupi keterangan. Ya, nanti kalau sudah kita periksa, kita akan dalami baik keterangan dari mereka, kita sesuaikan dengan keterangan dari santri saksi maupun santri tersangka. Oke. Nah, kalau misalnya dari secara yang tadi sudah kumpulan bukti-bukti, kemudian juga rekonstruksi Pak Kapolres, ini ada dugaan berupa kelalaian dari pihak pondok pesantrennya atau murni ini peristiwa yang dilakukan oleh senior kepada juniornya? Masih sesuai antara berita acara dan rekonstruksi yang sudah kita lakukan hari ini, masih murni kesalahpahaman antara senior kepada junior atau sebaliknya. Oke, Pak Kapolres, boleh diceritain lagi nggak Pak? Waktu itu pertama kali kronologinya mendapatkan laporan ini dari pihak keluarga seperti apa berceritanya Pak kepada polisi? Baik, mungkin bisa kita sampaikan kembali seperti yang beberapa hari kita sampaikan, beberapa hari lalu kita sampaikan bahwa semenjak terjadinya pengeroyokan atau kekerasan atau penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, tepatnya dinyatakan meninggal oleh dokter setempat di Kediri pada hari Jumat 23 Februari pagi, ya pondok pesantren berikut para tersangka sudah berkomunikasi langsung dengan pihak keluarga dan ada persetujuan dari pihak keluarga untuk jenazah langsung dikirim ke Banyuwangi, sehingga jenazah sudah langsung dikirim ke Banyuwangi dari Kediri, dan setelah itu di hari Sabtu 24 Februari setelah jenazah mungkin diterima dan dibuka oleh keluarga korban, baru mungkin seperti yang viral di video-video tersebut, sehingga dari pihak keluarga korban barulah melaporkan kepada pihak kepolisian, tentu saja di lokasi setempat atau di wilayah Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, sehingga dari penyidik Satreskrim Polresta Banyuwangi baru berkoordinasi dengan kami dan kami baru ketahui di hari Sabtu tersebut. Kalau untuk para pelaku sendiri ini usianya berapa Pak? Remaja atau sudah kategori dewasa? Ya, para pelaku sama juga seperti yang sudah kita sampaikan, dari 4 tersebut, 2 18 tahun, yang 2 lagi masih kategori anak, 16 dan 17. Jadi nanti ada pasal pembedanya antara anak dan juga dewasa, termasuk juga dengan proses hukumnya Pak, yang akan dibedakan. Iya, betul. Iya, betul.
Oke, nah kalau misalnya tadi kan 4 orang ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, ada kemungkinan ada keterlibatan pihak lain mungkin atau hanya berhenti di 4 saja? Pendalamannya gimana Pak? Ya tentu saja pemeriksaan dalam penyidikan kita komprehensif Mbak, jadi dari pengembangan saksi-saksi kita terus menambah dari awalnya 4 saksi, 6 saksi, sekarang sudah 9 saksi, nanti perkembangan apa yang kita temukan lebih lanjut, kita akan informasikan kembali hasil dari pemeriksaan saksi-saksi yang lain. Namun sampai saat ini memang masih 4 tersangka yang sudah kita tetapkan, kita tahan, dan kita lakukan rekonstruksi pada hari ini. Oke, Pak, mungkin apa yang bisa disampaikan ketika kasus ini terjadi kekerasan, kemudian menyebabkan seorang ini meninggal dunia di dalam sebuah pondok pesantren, apa yang ingin disampaikan Pak, supaya kejadian ini tidak lagi berulang terjadi? Baik, kami selaku aparatur pemerintahan juga dengan bersama stakeholder terkait, instansi yang menaungi ataupun yang mengasistensi terhadap kegiatan belajar mengajar maupun pengasuhan di dunia pendidikan, khususnya di pondok pesantren, tentu saja berharap para pelaku ataupun para dunia pendidikan yang ada di pesantren dapat lebih mengendalikan ataupun mengawasi dunia pendidikannya, baik dalam hal didik-mendidik di jam belajar maupun di dalam pola pengasuhan di luar jam belajar mengajar, sehingga diharapkan tidak terjadi lagi kejadian-kejadian serupa di lingkungan pondok pesantren. Ada keseimbangan antara pendidikan dan juga pola pengasuhan. Terima kasih Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo telah berbagi di Kompas Petang. Terima kasih Mbak. Informasi berikutnya, Polda Metro Jaya hari ini memeriksa Rektor Nonaktif Universitas Pancasila Edi Tut Hendratno terkait dengan kasus dugaan pelecehan seksual. Pemeriksaan Rektor Nonaktif Universitas Pancasila Edi Tut Hendratno hari ini adalah penjadwalan ulang karena pada Senin 26 Februari kemarin terlapor berhalangan hadir. Pemeriksaan berlangsung 2 jam. Rektor Nonaktif Universitas Pancasila Edi Tut dilaporkan 2 korban dugaan pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Polisi menjadwalkan pengambilan keterangan terhadap pelapor DF hari Selasa 5 Maret 2024. Mana geser ke sebelah kiri. Terlapor telah hadir di Subdit Renakta di Treskrim Polda Metro Jaya untuk dilakukan pengambilan keterangan atas laporan saudari RZ. Ya, pemeriksaan berlangsung selama 2 jam dalam rangka penyelidikan. Untuk LP yang satu lagi yang pelapornya adalah saudari DF, itu nanti akan dijadwalkan pengambilan keterangan dalam rangka penyelidikan di hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024. Rektor Universitas Nonaktif Pancasila tiba di kantor Polda Metro Jaya Kamis pukul 10 pagi untuk diperiksa terkait kasus dugaan pelecehan seksual. Saat dikonfirmasi, Edi irit bicara saat ditanya wartawan terkait kasus yang ada. Namun ia membantah tuduhan dugaan pelecehan yang dilayangkan. Tuduhan yang dilayangkan dari pihak korban gimana? Dan nanti saya sudah ditunggu sama penyidik jadi. Kemarin kan ada bantahan dari pihak kuasa hukum, paling barangkali dari Prof ada bantahan. Nah, semua dari kuasa hukum. Tapi Prof, tuduhan-tuduhan tersebut mengakui nggak Prof? Ada? Oh, enggak dong. Enggak dong. Enggak dong. Yang kabarnya korban dipegang oleh sensitifnya terus ditutup sama itu enggak? Enggak lah. Iya. Ayo, saya harus masuk. Tetaplah di Kompas Petang, Presiden Jokowi beri Prabowo gelar Jenderal Kehormatan. Apa makna di balik pemberian gelar istimewa ini dan bagaimana dampaknya terhadap hubungan politik antara Jokowi dan Prabowo? Kita bahas usai jeda. Menko
Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memantau simulasi program makan siang gratis yang digagas pasangan Capres Prabowo Gibran. This is my way. Cobain deh. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan, jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari, hangatnya warna kuning pagi, manisnya warna mawar merah muda, dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Hari-hari sibuk, itu pilihan. Tapi luwak white coffee selalu menemaniku. This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. 21. Bubuk kopi lebih kental. Kopi luwak hitam baru. Gangguan prostat? Minum Prostakur. Prostakur melancarkan kencing karena gangguan prostat. Produksi oleh Medicon. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Pernah gak membayangkan nasi uduk yang biasa kita makan tiba-tiba harganya naik? Kok bisa? Banyak peristiwa di dunia yang seolah jauh, tapi ternyata sangat berpengaruh pada keseharian kita. Tapi kita gak paham. Mata kita tertutup tirai algoritma media sosial. Buka mata. Ada El Nino, sehingga panen padi di seluruh dunia mundur. Gara-gara itu, negara eksportir beras seperti Thailand, India, dan Korsel mengurangi ekspor beras demi menjaga stoknya sendiri. Stok beras nasional yang sebagian berasal dari impor menipis. Harga beras pun melonjak. Udah kebayangkan kenapa harga nasi uduk bisa tiba-tiba naik? Bebaskan diri dari tirai algoritma media sosial ini. Buka mata dengan kompas.id. This is my way. Cobain deh. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto enggan berkomentar terkait rencana P3 yang tidak menutup opsi bergabung dengan koalisi pemenang Pilpres 2024. Hasto bilang pihaknya sudah menerima klarifikasi dari P3 maupun Sandiaga Uno terkait opsi rencana tersebut. Namun Hasto enggan menjelaskan lebih rinci. Nah, itu sudah diklarifikasi oleh Pak Sandi dan juga dari P3 bahwa pernyataan tersebut tidak ada kaitannya dengan penggunaan hak angket. Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekaligus Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu P3 Sandiaga Uno membuka peluang jika diajak bergabung pemerintah selanjutnya. Sandi menyebut sangat terhormat jika partainya diajak bergabung di pemerintahan baru. Meski demikian, Sandi mengaku posisi menteri adalah hak prerogatif presiden terpilih. P3 ini kan partai pendukung pemerintah. Jadi posisi kita ada di pemerintahan, ada 2 menteri, ada 1 wamen, ada 1 utusan khusus presiden. Kita tentunya nanti ada proses yang berlanjut, tapi dari pandangan saya, pandangan pribadi saya, kita pasti akan sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa.
Berita berikutnya, Menteri Pertahanan yang juga Capres Pemilu 2024 Prabowo Subianto mengklaim Indonesia akan jadi lumbung pangan dunia dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Hal ini disampaikan Prabowo saat menghadiri wisuda sarjana Universitas Kebangsaan Republik Indonesia di Bandung, Jawa Barat. Dalam pidatonya, Prabowo menyinggung soal swasembada pangan hingga food estate. Prabowo kemudian menyebut Indonesia bisa swasembada pangan bahkan jadi lumbung pangan dunia dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Sarjana-sarjana muda yang akan menghadapi masa depan, saya katakan masa depan kalian cerah, masa depan kalian gemilang. Kita negara yang diberi karunia luar biasa oleh Yang Maha Kuasa. Kita sebentar lagi kembali swasembada pangan. Kita tidak akan impor makanan. Dalam 2-3 tahun lagi kita bahkan akan menjadi supplier. Kita akan menjadi lumbung pangan dunia, saudara-saudara. 3 tahun lagi. Dan kemarin Presiden Joko Widodo memberikan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menhan Prabowo Subianto. Pemberian pangkat kehormatan pun menuai pro dan kontra di publik. Berpakaian dinas upacara lengkap dengan tanda 4 bintang di pundak, Prabowo Subianto menggelar syukuran bersama keluarga. Potongan tumpeng pertama ia berikan kepada Sukartini Joyo Hadikusumo, adik dari ayahandanya. Syukuran dilakukan usai Prabowo menerima pangkat Jenderal TNI Kehormatan Bintang 4 dari Presiden Jokowi. Presiden Jokowi menyebut pemberian pangkat Jenderal Kehormatan ini adalah hal yang biasa sebagai penghargaan atas bakti Prabowo kepada rakyat selama menjabat sebagai Menhan. Jokowi membantah pemberian pangkat kehormatan ini sebagai transaksi politik. Ini sesuatu yang sudah biasa. Transaksi politik itu Pak, apakah benar Pak? Ya kalau transaksi politik kita berikan aja sebelum pemilu. Cukup ya. Namun pro kontra mengiringi pemberian pangkat Jenderal Kehormatan itu. Anggota Komisi 1 DPR fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin menyebut sesuai undang-undang pengangkatan atau pemberian kenaikan pangkat secara istimewa hanya untuk prajurit aktif atau yang belum pensiun. Sementara anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Gerindra Fadlizon bilang, pemberian pangkat kehormatan adalah hal yang wajar karena sudah ada 7 jenderal sebelumnya yang pernah menerima pangkat kehormatan. Pasal 33B itu hanya khusus mereka yang masih aktif. Bagaimana yang tidak aktif? Ada pangkat bintang. Nah, tapi bukan bintang yang di pundak. Dalam pasal 7 itu 1 ya, bintang Republik Indonesia. Itu sebutannya bintang Republik Indonesia. Itu berupa tanda jasa ya. Bintang Mahaputra, bintang Sakti ya, bintang Bayangkara dan lain sebagainya. Saya kira ini bukan sesuatu yang baru ya. Sudah ada contohnya 7 orang ya yang menerima Jenderal Kehormatan ini. Ya, antara lain misalnya di sini bisa kita lihat Pak Hari Sabarno, Pak Suryadi Sudirja, Pak Susilo Sudarman, Pak Agung Gumelar, Pak AM Hendro Priyono, Pak Luhut Binsar Panjaitan, dan juga termasuk Pak Presiden ke-5 ya, Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Itu semuanya mendapatkan satu kehormatan, penghargaan. Jadi memang bukan bintang ya, tetapi adalah satu kehormatan. Pro dan kontra terlanjur bergulir. Pemberian pangkat Jenderal Kehormatan dianggap sebagai pesan politik dari Presiden Joko Widodo kepada Prabowo Subianto. Tim Liputan, Kompas TV. Apakah ada pesan politik dari Presiden Joko Widodo kepada Prabowo Subianto melalui pemberian pangkat Jenderal Kehormatan? Kami bahas sore ini bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno dan juru bicara Prabowo Subianto Daniel Anzar Simanjuntak. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Mas Adi, kalau menurut Mas Adi nih, ada nggak sih makna pemberian pangkat kehormatan kepada Prabowo Subianto yang diberikan Presiden Jokowi? Ya, saya kira dua hal, Audrey. Pertama, sepertinya ini adalah sebagai salah satu bentuk apresiasi dari Jokowi kepada Prabowo yang dinilai memiliki dedikasi kontribusi yang cukup luar biasa terkait dengan pertahanan dan keamanan di negara ini. Ya tentu terlepas dari polemik-polemik yang menjadi latar belakang Pak Prabowo Subianto beberapa waktu yang silam yang dinilai diberhentikan dari kesatuannya kan karena dinilai melakukan tindakan yang salah. Itu satu hal. Jadi bagi Pak Jokowi bahwa persoalan masa lalu Pak Prabowo itu ya dalam tanda kutip ya bisa diampuni dengan pemberian tanda kehormatan yang itu ditunjukkan oleh Prabowo dengan dedikasi dan kerjanya yang cukup luar biasa lah, yang dinilai punya kontribusi penting bagi pertahanan dan keamanan. Yang kedua, ya tentu saja ini sebagai upaya pesan politik ya, bahwa Pak Jokowi adalah orang yang dalam banyak hal bisa menutupi luka dan cerita-cerita masa lalu yang terkait dengan Pak Prabowo Subianto, terkait dengan pepencatannya, terkait dengan isu HAM, bahwa itu semua tidak benar, semua itu tidak valid, dan di tangan Pak Jokowi lah, Pak Prabowo, derajat, harkat, dan statusnya ya sebagai tentara. Jadi bisa itu dibilang dipulihkan. Pak Jokowi ini adalah orang yang berjasa kepada Pak Prabowo gitu? Saya kira dalam konteks itu tak bisa dibantah oleh apapun. Oleh karena itu ya pesan politiknya bagi Pak Jokowi, Pak Prabowo itu tidak seperti yang ditudingkan orang, Prabowo itu tidak seperti yang dituduhkan beberapa orang yang dinilai punya masa lalu yang dinilai gitu ya, diberhentikan dari kesatuannya karena pelanggaran-pelanggaran yang kita tahu selalu muncul dalam setiap pemilu. Jadi ini yang sepertinya memang pesan politik yang paling nyata. Artinya apa? Pak Jokowi ingin dinilai sebagai sosok satu-satunya orang yang punya kontribusi dan punya jasa terkait dengan nama baik Pak Prabowo Subianto yang kemudian kembali ini dibuktikan. Apa yang kemudian bisa dibaca dari ini semua? Tentu Pak Prabowo itu sebagai presiden terpilih di 2024 adalah sosok yang melekat. Ada Pak Jokowi, ada kontribusi, dan hal-hal lain yang terkait dengan Jadi kalau maksudnya upaya-upaya banyak kontribusinya berarti ada upaya untuk timbal balik nanti pada saat terpilih kepada Pak Jokowi? Yep. Upaya-upaya semacam itu pasti. Apa timbal baliknya? Tentu Pak Prabowo itu diharapkan menjadi pemimpin yang melanjutkan semua hal yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Yang kedua tentu saja Pak Prabowo diharapkan tidak melupakan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, termasuk misalnya merestui Gibran sebagai wakilnya, nama baiknya dipulihkan dan diberikan jenderal kehormatan. Ini kan pesan politik yang sangat nyata bisa ditangkap oleh publik, tapi di atas segala-galanya ya bahwa inilah Pak Jokowi di akhir masa kekuatan politiknya ingin memberikan kesan baik kepada siapapun ya di negara ini yang dinilai punya masa lalu yang kurang baik. Di Saya tangan tanyakan Pak langsung. Jokowi semuanya baik-baik saja. Karena begini Audrey, tanpa jenderal bintang kehormatan sekalipun, Pak Prabowo ini kan sebenarnya tinggal nunggu waktu untuk ditetapkan sebagai panglima tertinggi di negara ini. Karena posisinya sebagai presiden setelah tentu ditetapkan oleh KPU nantinya. Oke, kalau gitu Bang Daniel, ini benar nggak sih bahwa ada mungkin pesan politik yang ingin disampaikan Pak Jokowi kepada Pak Prabowo dengan memberikan gelar, termasuk soal mungkin saja ada politik balas jasa? Mbak Audrey, halo? Ya. Ya, Mbak Audrey, banyak pertanyaan yang dialamatkan apakah pemberian tanda kehormatan kenaikan pangkat. Oke, Bang Daniel, kita coba perbaiki komunikasinya karena sedang dalam melakukan perjalanan memang ke Jakarta tadi saat mendampingi Pak Prabowo Subianto di Bandung, Jawa Barat. Bang Daniel, mohon maaf ini terputus-putus, boleh diulangi lagi, Bang? Oke, sambil menunggu jaringan yang lebih baik di Bang Daniel, saya mau kembali ke Mas Adi. Mas Adi, dengan pemberian gelar kehormatan kepada Pak Prabowo kemarin, nah apa sih yang dilihatnya pada saat, apalagi kan saat ini juga ramai ya, mulai ramai diperbincangkan masalah isu-isu menteri nanti yang akan duduk di kabinetnya Prabowo Gibran? Ya secara prinsip memang sangat terlihat bahwa Pak Jokowi itu kelihatan tidak mau melepaskan begitu saja soal postur kabinet dan postur pemerintahan 5 tahun yang akan datang. Ketika Pak Prabowo dan Gibran ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, Pak Jokowi tentu ingin kelihatan dalam tanda kutip punya saham, punya investasi
yang juga bisa didengarkan dan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran. Apalagi kita tahu Gibran ini adalah anaknya Pak Jokowi yang saya kira akan menjadi perantara di mana semua kebijakan politik, kepentingan politik, kebijakan-kebijakan strategis lainnya akan disampaikan sebagai upaya bahwa Pak Jokowi setelah 2024 ini nggak selesai. Pasca di 2024, sekalipun Jokowi tidak lagi jadi presiden, tapi pengaruh, tapi petuah, tapi fatsun-fatsun politiknya, ini tetap didengarkan dan dijalankan oleh presiden dan wakil presiden terpilih. Ini yang sepertinya satu sinyalmen yang bisa ditangkap oleh publik. Oleh karena itu, wajar kalau kemudian ketika Gibran maju, jadi wakilnya Pak Prabowo, ini adalah bahasa lain. Di mana Pak Jokowi memerintah untuk yang ketiga kalinya, tapi melalui Gibran yang berpasangan dengan Pak Prabowo Subianto. Oke, saya nanya lagi kalau gitu Mas Adi ke Bang Daniel, mudah-mudahan saluran komunikasinya sudah baik. Halo Bang. Halo Mbak. Ya, Oke, tadi kalau kata Mas Adi bilang, ya intinya adalah jangan melupakanlah nanti pada saat Pak Prabowo memimpin Indonesia ya, artinya jangan melupakan Pak Jokowi dengan pemberian gelar kehormatan ini Bang. Jadi nanti harus tetap diingat begitu Bang, ada politik balas jasanya ini. Ya, seperti disampaikan oleh Pak Prabowo berulang kali, Mbak Audrey. Pun demikian saya di setiap forum publik menyampaikan bahwasannya komitmen Pak Prabowo itu adalah melanjutkan warisan baik yang sudah dimulai oleh presiden-presiden sebelumnya. Juga ya tentu Pak Jokowi yang paling dekat, yaitu Presiden ke-7 Pak Jokowi. Semua warisan baik Pak Jokowi itu harus dilanjutkan dan akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo, itu pertama. Kemudian yang kedua, Pak Jokowi adalah negarawan dan kita berkeyakinan salah satu yang beliau inginkan dilanjutkan itu adalah bagaimana Indonesia lebih baik, bagaimana Pak Prabowo bisa punya keberpihakan yang lebih baik terhadap rakyat. Nah, cara itulah yang bisa dilakukan oleh Pak Prabowo untuk menunjukkan komitmen Pak Prabowo terhadap kepercayaan Pak Jokowi sebagai presiden pada saat termasuk ini. juga dengan melibatkan Pak Jokowi, misalnya saat ini kan belakangan rame-rame juga masalah tentang siapa yang akan menduduki posisi menteri nanti di kabinet. Mbak, paling sederhana adalah semua para pihak yang membantu Pak Jokowi, Pak Prabowo dalam hal ini menjadi capres, kemudian punya pengalaman panjang pasti dilibatkan oleh Pak Prabowo. Pak Jokowi punya pengalaman panjang sebagai presiden, punya modalitas politik, tentu Pak Prabowo akan meminta saran dan akan melibatkan beliau. Pun demikian dengan Pak SBY. Beliau punya pengalaman panjang sebagai presiden, punya kekuatan politik. Pak Prabowo akan tetap juga melibatkan beliau. Pun kalau Ibu Megawati berkenan, beliau pun akan bangun komunikasinya, kemudian akan dilibatkan. Tapi apa nggak bingung semakin banyak dilibatkan orang, Mbak Daniel? Kenapa? Pasti, karena Indonesia ini tidak mungkin dibangun dan dikerjakan sendiri-sendiri, ada nafsi-nafsi. Harus melibatkan banyak orang, banyak pikiran, banyak isi kepala. Kenapa? Karena ya sangat besar loh Mbak Audrey Indonesia ini. Oleh sebab itulah Pak Prabowo ingin membangun Indonesia ini dengan prinsip gotong royong tadi. Dan demokrasi yang dimana banyak kepala, banyak isi pikiran itu bersatu untuk memproduksi kebijakan publik yang berpihak kepada rakyat. Jadi dengan pemberian tanda ataupun enggak ini nampaknya akan tetap dilibatkan nih Pak Jokowi maupun juga Pak SBY dan presiden lainnya. Mas Adi? Tentu. Jadi Pak Prabowo kan awal ingin punya komitmen mempersatukan dan memajukan. Itu konsepsi awal atau pijakan awal yang selalu disampaikan oleh Pak Prabowo. Oke, kalau gitu Mas Adi dilihatnya seperti apa tadi tanggapannya dari Bang Daniel yang selalu melibatkan termasuk juga Pak Jokowi ada atau tidak tanda kehormatan ya. Tapi sesimpel itu nggak sih? Karena kan kemarin juga Presiden bilang nih kalau pemberian pangkat jenderal ini hal biasa, tidak ada transaksional. Ya, kalau di atas kertas memang sesederhana yang kita bayangkan, Audrey, bahwa pemberian jenderal kehormatan ini kan juga diberikan kepada figur-figur sebelumnya. Sudah banyak nama-nama besar. Tapi kan publik tidak sesederhana itu melihatnya. Ini semacam investasi politik kebaikan yang sepertinya ingin ditunjukkan oleh Jokowi kepada Pak Prabowo Subianto.
bahwa apa yang didapatkan oleh Pak Prabowo hari ini dengan merestui Gibran sebagai wakil, termasuk misalnya nama baiknya dipulihkan dengan pemberian jenderal kehormatan ini, itu tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah diberikan oleh Jokowi ketika masih menjadi presiden, meski sisa akhir jabatan politiknya tinggal 6 bulan. Yang ingin saya tegaskan kembali, Audrey, persoalan apakah nanti Pak Jokowi akan dilibatkan atau tidak dalam komposisi kabinet, itu tentu hak prerogatifnya Pak Prabowo. Kalau yang dilibatkan itu hanya sebatas teman diskusi, teman ngobrol, minta masukan, minta feedback, saya kira nggak ada persoalan, dan itu sepertinya akan dilakukan oleh Prabowo kepada semua pihak dan mantan-mantan presiden sebelumnya, bukan hanya kepada Pak Jokowi, tapi juga kepada SBY, Megawati, dan seterusnya, termasuk ketua-ketua umum partai pengusung. Tapi kalau yang dimaksud dilibatkan adalah upaya untuk mengintervensi, mendikte, dan mencawe-cawe, saya kira itu menyalahi undang-undang. Karena dalam undang-undang disebutkan bahwa persoalan menteri itu adalah hak prerogatif presiden, bukan hak prerogatif mantan presiden, bukan hak prerogatif misalnya mantan presiden ataupun ketua umum partai. Meski wakilnya adalah anak Pak Jokowi. Betul. Karena yang diberikan kewenangan penuh dalam menyusun postur kabinet itu adalah presiden, dan itu tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Jadi siapapun yang merasa pernah jadi presiden tak terlampau perlu sebenarnya, terlampau jauh untuk mengikuti persoalan postur kabinet itu yang akan disusun oleh Prabowo, itu urusan Pak Prabowo, bukan urusan yang lainnya. Jadi kalaupun toh ada masukan kalaupun toh dilanjutkan ataupun diaplikasikan, itu urusan Pak Prabowo Subianto. Tapi ini yang sering saya ulang, Audrey. Pak Prabowo ini adalah seorang prajurit, tahu persis kapan harus tegak lurus kepada pemimpinnya, harus taat kepada atasannya. Tapi pada saat yang bersamaan Pak Prabowo ini tahu persis kapan harus memimpin ketika sudah diberikan amanah sebagai presiden di Republik Indonesia. Dengan kata lain, ketika Prabowo diamanahkan jadi presiden di 2024, maka soal kebijakan, arah, dan kepentingan politik bangsa ke depan, itu tentu ada di tangan Pak Prabowo Subianto, bukan di tangan yang lainnya. Itu hakikat prajurit yang saya tangkap begitu. Ya, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Praitno, terima kasih sudah berbagi pandangan, dan juga ada juru bicara Prabowo Subianto, Bang Daniel Anzar Simanjuntak. Saya selalu semuanya. Setelah ini Kompas Petang masih akan berlanjut dengan rekan saya Rahmat Ibrahim. Baik, terima kasih Audrey. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut simulasi makan siang gratis dibiayai dari anggaran program daerah yang sudah ada sebelumnya, karena simulasi ini diinisiasi oleh pemerintah Kabupaten Tangerang secara sukarela. This is my way. Cobain deh. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan. Jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari. Hangatnya warna kuning pagi, manisnya warna mawar merah muda, dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Hari-hari sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. This is my way.
Cobain deh. Now I'm here because of Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. 21. Bubuk kopi lebih kental. Kopi luwak hitam baru. This is my way. Cobain deh. Saudara Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menghadiri simulasi makan siang gratis yang menjadi salah satu janji kampanye dari calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Gibran hari ini. Data anak-anak dengan biaya 15.000 ya? Itu pisangnya. Ini pisang. Ada pisangnya. Dapat nasi. Menko Perekonomian Erlangga melihat langsung menu makan siang yang diberikan dalam simulasi makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug Tangerang hari ini. Dalam simulasi ini, para siswa diminta untuk membawa tempat makan dari rumah. Sementara itu, makanan serta lauk pauk dibagikan ketika tiba waktu makan siang. Ya, buahnya kan tadi ada. Mereka paling kapasitas biasanya seperti ini. Ini dengan 15.000 udah cukup. Biasanya uang jajan per hari berapa? Erlangga mengatakan simulasi makan siang gratis ini diinisiasi oleh pemerintah Kabupaten Tangerang secara sukarela. Pemerintah Kabupaten Tangerang mengusulkan melakukan simulasi makan siang gratis dengan anggaran dari program daerah yang sudah ada sebelumnya. Erlangga mengatakan melalui program ini pemerintah pusat berharap bisa mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan makan siang gratis yang menjadi program Prabowo Gibran. Simulasi di mana aja Pak? Dari dinas. Anggaran ini dari dinas Pak Bupati. Enggak, ini Pak Bupati namanya juga volunteer. Ya. Jadi volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Isi Kemenko hari ini itu untuk Kabupaten Tangerang dilakukan. Jadi kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Jurnalis Kompas TV, Brian Jabli, memperlihatkan menu simulasi makan siang gratis yang ditinjau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto di Tangerang pada seorang pedagang. Pedagang memperkirakan satu menu makan siang gratis yang terdiri dari nasi, ayam goreng, sayur capcay, perkedel, dan pisang di Jakarta bisa menyentuh harga Rp30.000. Semua daftar menu makanan yang saya perlihatkan tadi, Mbak itu kira-kira menjual dengan harga berapa? Nasi ayam 20. Apa tadi? Sayur capcay sama perkedel 5.000. Terus pisang 5.000. Jadi 30. Ini habis nggak kalau segini? Habis nggak? Habis atau kebanyakan? Kebanyakan. Tuh, 15.000 dianggap kebanyakan. Ini adalah salah satu menu makan siang gratis yang ditawarkan pemerintah kepada siswa SMP Negeri 2 Curug Tangerang. Ada 4 menu pilihan yang disediakan pihak sekolah untuk para siswanya, yakni somai, gado-gado, nasi ayam sayur, dan nasi telur semur. Dalam satu contoh simulasi menu makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug Tangerang dibanderol dengan harga Rp15.000, di mana setiap siswa akan mendapatkan nasi, ayam goreng tepung, perkedel tahu, sayur capcay, dan buah pisang. Program makan siang gratis merupakan salah satu program kerja yang dijanjikan oleh calon Presiden Prabowo Subianto dan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto tidak mempermasalahkan jika simulasi program makan siang gratis dibahas saat ini, walaupun Prabowo dan Gibran belum ditetapkan sebagai pemenang pemilu oleh KPU. Erlangga bilang,
Simulasi makan siang gratis ini merupakan inisiatif dari Bupati Tangerang, bukan inisiatif pemerintah pusat. Melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000. Dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Sebenarnya di sidang hari ini belum membahas soal program makan siang, tapi kenapa hari ini Pak Kemenku sudah? Ya namanya volunteer, bebas-bebas saja. Kalau namanya volunteer kan boleh. Nah ini paralel, ini kan kita tidak janjian. Tidak janjian. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Curug Tangerang bilang anggaran Rp15.000 cukup untuk menyediakan menu makan siang gratis yang memenuhi standar gizi yang cukup untuk anak. Tapi dengan simulasi yang hari ini dengan harga kurang lebih sekitar 15.000 dan itu bervariasi seperti yang tadi diperlihatkan itu satu jenis ya. Sebenarnya pada hari ini ada 4 jenis makanan yang disediakan. Itu ada gado-gado, ada somai, ada nasi, dan semua kadar gizinya terpenuhi. Dengan harga 15.000 yang tadi dicanangkan itu, kita sudah bisa mencukupi sebenarnya. Bagi siswa yang tadi diwawancara ketika di kelas, mereka sangat antusias. Karena makanan yang biasa mereka beli dengan harga 15.000 itu kan 6.000 cukup sedikit ya. Tapi dengan 15.000 kadar kalorinya ada, kadar proteinnya ada, kadar karbohidratnya ada, buahnya ada. Jadi sudah dengan harga 15.000 sudah tercukupi. Sebelum simulasi program makan siang gratis dilakukan, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju membeberkan jika program makan siang gratis juga sempat dibahas sekilas dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Sementara hari ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memantau langsung simulasi makan siang gratis di Tangerang. Tim Liputan Kompas TV. Calon Wakil Presiden yang juga Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka menegaskan jika simulasi makan siang gratis untuk bahan evaluasi. Itu pilihan. Tapi luwak white coffee selalu menemaniku. This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of luwak hitam baru 21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. 21. Bubuk kopi lebih kental. Kopi luwak hitam baru. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Planstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Beneko. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan, jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari, hangatnya warna kuning pagi, manisnya warna mawar merah muda, dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Paling benar gambarnya, paling benar suaranya, paling benar garansinya.
Olitron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Ya, saudara, calon wakil presiden yang juga wali kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan soal simulasi makan siang gratis yang dihadiri Erlangga Hartarto. Gibran menegaskan, jika uji coba makan siang gratis untuk bahan evaluasi. Apapun itu, kita pengen program ini bisa berjalan dengan baik, bisa tepat sasaran. Untuk nanti masalah anggaran, pelaksanaannya seperti apa yang nanti didiskusikan lagi. Jika ada kekurangan, dievaluasi lagi. Program makan siang gratis yang digagas pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran sudah mulai diurusi oleh Menteri Kabinet Jokowi. Setelah sempat dibahas di rapat kabinet awal pekan ini, kini Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto memantau simulasi pemberian makan siang gratis di sekolah di Tangerang. Membahas soal program makan siang gratis yang mulai diurusi Menteri Jokowi, kita sudah bersama dengan tenaga ahli Menko Perekonomian yang juga Ketua DPD Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar, dan juga ada Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, serta ada pengamat komunikasi politik Universitas Diponegoro, Triyono Lukmantoro. Selamat petang, Bang Zaki, Bu Esther, Mas Tri. Ya, Assalamualaikum, Mas. Selamat petang semuanya. Baik, Waalaikumsalam. Bang Zaki, tadi Anda ikut memantau Erlangga melihat langsung simulasi. Jadi gambarannya seperti apa sih? Makan siang gratis, harganya 15.000, itu menunya bagaimana, Bang Zaki? Jadi gini, sebetulnya SMP 2 Curug ini sudah menjalankan program Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, di mana anak-anak setelah periode COVID-19 di tahun 2022, anak-anak yang bersekolah di SMP 2 Curug ini sudah terbiasa membawa botol air dan box makanan mereka masing-masing. Dan kemudian dalam perjalanan juga sudah disiapkan kantin sehat dan bersihnya untuk anak-anak. Jadi tadi juga reporter yang datang duluan bisa lihat anak-anak yang masih membeli jajanan pada saat break jam 10, itu masih melihat bagaimana proses anak-anak di SMP 2 Curug ini jajan di kantin bersih sehatnya. Nah, dalam perjalanan minggu lalu, Pak PJ Bupati Tangerang dan Pak Kadis Pendidikan dan Kadis Kesehatan ingin mengundang Pak Menko sebetulnya untuk kick-off program Gebrak Tegas, yaitu gerakan bersama masyarakat atasi kemiskinan ekstrim dan cegah stunting. Di dalam paparannya terhadap Gebrak Tegas tersebut kepada saya disisipkan juga bahwa SMP 2 sudah punya kantin bersih dan sehat. Saya bilang ini kan bagian dari penanganan program stunting juga buat anak-anak usia pertumbuhan. Nah, terus kemudian ya sudah kita datang ke sana. Pak Kadisdik bilang, Pak sekalian aja karena kantinnya udah siap semuanya. Alurnya juga udah dipastikan rapi, kenapa enggak sekalian kita simulasi untuk program makan siang gratis buat siswa SD dan SMP. Nah, ketika saya undang Pak Menko, wah langsung antusias. Ya sudah, kita datangi segera. Ya sudah. Itu kenapa dibarengin? Itu program Prabowo Gibran, Bang Zaki. Kenapa dilaksanakannya berbarengan nih langsung? Betul. Jadi inisiatif ini secara spontan disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan pada saat kita rapat mengenai paparan program Gebrak Tegas, pencegahan stunting dan juga peningkatan gizi anak-anak. Karena lokusnya di SMP 2 Curug yang sudah memiliki kantin bersih sehat dan alur untuk anak-anak mendapatkan pasokan makan yang sudah sangat sedemikian rupa, karena di sana juga ada sertifikat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
untuk para pedagang yang dagang di sana. Jadi emang waktunya Maka dan dari ini itu pas ya. Kadisdik inisiatif aja langsung, Pak. Karena ini memang program ditunggu oleh masyarakat. Program makan siang gratis ini. Ini kan yang memang lagi ditunggu oleh masyarakat. Baik. Nah, itu Mas. Baik. Ya. Mas Tri, bagaimana Anda melihat apakah ini tepat? Sudah ada simulasinya nih hari ini. Kemarin sempat dibahas juga di rapat kabinet soal program makan siang gratis ini, Mas Tri. Iya, saya kira satu, ini catatan, bahwa ini adalah satu titik awal realisasi dari program Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk mewujudkan makan siang gratis. Yang kedua, ini adalah satu bentuk biopolitics, politik kehidupan. Jadi memberikan fasilitas makanan kepada semua orang, semua anak terutama maksud saya yang memang memerlukan. Yang ketiga perlu ada rasionalitas. Rasionalitas itu apa? Ada sarananya, ada tujuannya. Sarananya apa? Misalnya memberikan makan sayuran, daging, buah-buahan, nasi dengan komposisi yang sehat. Tepat tidak pembahasannya saat ini, simulasinya saat ini. Sedangkan untuk di KPU sendiri kan masih nunggu nih Mas Tri. Saya kira nggak apa-apa, ini kan pemanasan. Supaya artinya apa gini Mas? Bahwa orang tidak kemudian curiga. Jangan-jangan makan siang gratis itu cuma janji-janji doang tuh gitu loh. Nah ini kemudian di beberapa wilayah tadi disampaikan oleh, saya bukan berarti membela Pak Erlangga Hartarto atau Pak Zaki ya, tapi memang sebenarnya kan bibit-bibit untuk ini ya, artinya inisiasi ini sudah ada, hanya saja memang tidak pernah dieksplisitkan. Kita tidak pernah membayangkan misalnya negara memberikan makan siang gratis. Nah cuma memang harus tepat sasaran, betul-betul tepat sasaran. Misalnya apakah untuk siswa yang kekurangan secara ekonomi, kekurangan secara gizi, dilihat. Jangan sampai kemudian makan siang gratis menimbulkan jealousy, kecemburuan. Loh, saya kok nggak dapat ya? Nah, padahal dari sisi ekonomi ternyata mampu dan sebagainya. Ini yang saya kira perlu dijalankan sampai nanti katakan saja terjadi peralihan kekuasaan sehingga data itu betul-betul terjadi. Apakah itu hanya ada di Jawa atau terutama jangan-jangan mohon maaf ya di luar Jawa karena ketimpangannya luar biasa. Jadi istilah makan siang gratis itu jangan sampai katakanlah digeneralisir hanya di Jawa saja, tidak. Jangan sampai seperti itu. Oke, Mbak Esther, bagaimana dari Indef melihatnya? Apa saja sih catatan ketika sudah ada gambaran simulasinya? Tadi ditunjukkan juga ada beberapa menunya Mbak Esther. Catatannya dari Indef bagaimana? Ya. Baik, terima kasih Mas, pertanyaannya sangat menarik ya. Jadi kalau menurut saya ini program makan siang ya sepertinya memang harus dijalankan ya, karena ini merupakan janji masyarakat, meskipun saya dari awal memang ini program makan siang menurut saya tidak lebih urgen gitu ya untuk dilaksanakan. Lebih banyak kita bisa memberikan program-program yang produktif ya, lebih produktif dan berdampak jangka panjang. Namun jika memang dilaksanakan, maka simulasi yang tadi ditunjukkan pada berita tadi ya, saya pikir itu cukup bisa dijalankan ya. Namun di tiap daerah mungkin harus ada adjustment ya. Karena kan living cost di tiap daerah juga berbeda. Mungkin di Jakarta, Jabodetabek itu lebih tinggi ya harganya, sementara di tempat di daerah yang lain mungkin lebih murah. Demikian Mas. Kalau gambaran Anda nih 15.000. Tadi kami tim liputan juga sempat mengecek langsung ke rumah makan. Itu tembusannya bisa sampai 30.000 Mbak Esther. 30.000. Nah kalau misalkan anggarannya bagaimana nanti kalau misalkan seperti itu Mbak Esther? Ya, dan itu yang harus dicermatin lagi ya. Karena kalau kita bicara tentang makan siang gratis itu kita subject to budget constraint ya. Tetapi di luar sana ada perubahan harga pangan ya. Kemudian ada biaya hidup yang berbeda di tiap daerah. Maka anggarannya juga harus dipersiapkan benar-benar. Artinya harus dicek ya di tiap daerah kira-kira apakah itu memang sudah pas apa tidak. Jangan sampai nanti sudah dianggarkan tetapi tidak bisa dilaksanakan karena kurang ini ya harganya kurang gitu ya. Oke. Nah itu.
Bang Zaki, ini saya agak mengkritik sih sebetulnya ketika Tangerang menjadi volunteer ya. Tangerang menjadi volunteer untuk salah satunya sosialisasi makan siang gratis ini dananya dari APBD. Ini apakah tidak terlalu tergesa-gesa, terburu-buru pembahasan ini atau bagaimana? Tapi nanti ya Bang Zaki jawabnya usai jeda. Tetap bersama kami saudara di Kompas Petang. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Hari-hari sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. 21. Bubuk kopi lebih kental. Kopi Luwak hitam baru. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Alam permai di desa ini berasal dari energi kehidupan yang dilindungi sang penjaga. Tapi datang Tuan Cungkat, pembawa bencana. Ia ingin kuasai energi kehidupan. Putri Hijau bertekad, dia akan melindungi semua. Berbuka dan hidupkan harapan. Naja. Kembali kita bahas soal simulasi makan siang gratis yang dilakukan hari ini di Tangerang. Bang Zaki, jadi bagaimana? Tadi ada volunteer dari Tangerang, ini kan menjadi pertanyaan publik kok sampai ini kan program Prabowo Gibran, tapi ada volunteernya dananya dari APBD Tangerang. Kemudian nanti kalau jadi nih, anggarannya bagaimana Bang Zaki kalau jadi dilaksanakan program ini? Ini karena waktunya pendek, jadi saya jelaskan bahwa program ini hanya dipersiapkan untuk 1 hari simulasi dan hanya 4 kelas, kurang lebih sekitar 120 orang anak. Kemudian karena mempersiapkannya juga kurang lebih sekitar 5 harian, makanan yang disajikan semua sudah dikurasi oleh ahli gizi dari Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten. Berasal dari ibu para penjual makanan di kantin dan juga tempat ataupun warung makan gado-gado yang ada di dekat sekolah dan tukang somai yang ada di dekat sekolah. Jadi ini merupakan inisiatif Pak Kadis Pendidikan untuk juga memperlihatkan sebenarnya makan siang gratis ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah. Banyak sekali efek dominonya ketika melibatkan sekolah, komite, orang tua, kemudian juga UMKM di sekitar. Yang penting asupan gizi, ya kalorinya, kemudian proteinnya itu dapat semua. Jadi gizi berimbangnya dapat semua. Makanya dihitung sekali. Bagaimana dengan buahnya? Buahnya bisa disesuaikan. Even makanannya, varietas makanannya ini juga bisa disesuaikan dengan kearifan lokal. Buat di Papua tidak perlu harus nasi, tidak perlu ada somai. Di Papua kalau ada papeda dengan ikan atau itu bisa ya. Jadi ada variasi semua. Ya. Ya, yang penting nilai kalorinya, proteinnya itu masuk ke dalam kuantitas untuk anak-anak selama 1 hari ataupun setengah hari tenaga mereka. Gitu. Baik, bagaimana soal anggaran? Kalau di Spils kemarin sama Erlangga ada
tambah-tambahannya sampai 70 juta jiwa nih. Ada murid, balita, ibu hamil juga yang akan jadi target makan siang gratis. Kira-kira bakal mulus nggak sih nanti penganggarannya ini Mbak Esther? Karena disorot juga oleh Bank Dunia kan? Ya, oke. Kalau menurut penganggarannya ya saya rasa ini merupakan program yang sudah dijanjikan sebelumnya, maka saya rasa ini harus dari APBN. Tetapi tidak terlepas dari APBN, ini kan bisa dari dinas ya, seperti yang sudah dilakukan dari Tangerang, itu Pemda Tangerang, bisa dari APBD atau bahkan volunteer dari private company ya, swasta yang mungkin nanti bisa memberikan CSR, sehingga program makan siang gratis ini agar tidak terlalu membebani budget dari negara, maka bisa tidak hanya dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, tetapi juga dari partisipasi dari voluntary dari pihak swasta juga. Walaupun ini maksudnya investasi SDM sumber daya manusia, tapi jangan sampai terlalu banyak membebani APBN, Mbak Esther. Betul, itu yang saya maksud. Oke, Mas Tri, bagaimana Anda melihat agar persepsi publik ini soal ini, karena banyak yang melihat tergesa-gesa kan, masih di KPU aja belum, tapi pembahasan sudah sedemikian rupa, lebih ke mengarah detail nih Mas Tri. Iya, karena saya kira bagaimanapun orang kan menunggu-nunggu makan siang gratis itu kayak apa sih sebenarnya wujudnya, realisasinya. Jangan-jangan itu cuma omongan saja. Nah ini coba dibantah, walaupun hanya 1 hari saja, tapi ini adalah harus kita lihat bahwa kemudian anggarannya belum memang disepakati, masih dalam rancangan dan sebagainya, kita tunggu. Karena apa? Ada klaim multiplier efeknya luar biasa bagi UMKM lah, bagi siapapun yang terkena dengan program ini. Dan saya kira memang harus pencatatan. Nah, data inilah yang saya cukup harus kita semua awasi. Data misalnya kecukupan ini sampai Menteri Perekonomian turun. Menteri saat ini, Menteri Jokowi Maruf Amin turun untuk bagaimana menjabarkan, melihat simulasinya. Iya, padahal kan ini program memang, next nih. Iya, karena memang program ini banyak memakan biaya, Mas. Artinya sampai triliunan. Ini program bisa nggak sustainable? Bagaimana mengevaluasi? Apakah anak-anak nanti dilihat, misalnya tingkat kecukupan gizinya, kecerdasannya, tinggi badannya, dan sebagainya. Karena kalau kita lihat memang ada tanggung jawab negara untuk bisa menciptakan bukan mata-mata kenyang, banyak nasi, tapi juga betul-betul yang dikonsumsi itu sungguh-sungguh bergizi dan bermanfaat, dan itu punya nanti dampaknya pada kecerdasan atau pada otak. Kalau misalkan Anda melihat dengan turunnya langsung Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar juga, apakah ada pesan politik di balik ini? Misalkan untuk melihat kontribusinya ke depan terhadap pemerintahan Prabowo Gibran nanti kalau misalkan sudah ada keputusan dari KPU, Mas Tri? Oh iya, saya tidak meragukan bahwa semua anggota koalisi itu akan bersungguh-sungguh untuk itu. Karena kalau tidak nanti sekali 1 hari, 2 hari, bahkan seminggu program makan siang gratis ini hilang, wah itu dampaknya akan luar biasa. Karena apa? Makan siang gratis ini bukan semata-mata kebutuhan primer, tapi menjadi satu tanda politik. Ini loh kemenangan Prabowo Gibran yang dulu selalu pada berbagai kampanyenya, debat selalu ngomong 1 hilirisasi, 2 makan siang gratis. Kita buktikan kalau hilirisasi mungkin jauh dari bayangan kita, tapi kalau makan ini kan sehari-hari kita melakukan, Mas. Sarapan, ada jelasnya nyata ada di depan. Baik, nyata. Terakhir soal pengawasan nanti penggunaan anggaran untuk makan siang gratis kalau dilaksanakan bagaimana? Singkat, Mbak Esther. Ya, kita sudah punya tupoksi ya sesuai prosedur dalam penggunaan dana APBN dan APBD, yaitu dilaksanakan saja ya. Terlepas nanti harus ada monitoring dan evaluasi ya, seperti yang tadi Pak Tri katakan bahwa ini apakah memang program makan siang gratis itu memberikan dampak.
seberapa besar dampaknya, multiplier effect-nya seperti apa, itu harus dievaluasi. Nah, kalau memang bagus, nanti tentunya APBN atau APBD juga bisa menunjang dan bisa lebih melibatkan dari partisipasi publik seperti dari pihak-pihak swasta sebagai CSR. Oke, terima kasih Mbak Esther untuk pandangannya. Bang Zaki juga terima kasih telah menyampaikan informasi soal simulasi makan siang gratis di Kompas Petang. Mas Tri, terima kasih telah menyampaikan insight-nya. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu, terima kasih. Ya, mari selamat sore. Usai jeda saudara, hujan deras dan merata di sejumlah wilayah membuat sebagian di DKI Jakarta terendam dan menghambat aktivitas warga. Bahagia menyambut bulan suci bersama Kompas TV, teman Ramadan. Halo teman-teman, Bobo keluarin edisi koleksi terbaru nih. Edisi koleksi hadir lagi dengan 132 halaman. Ada 20 halaman cergam panjang yang baru dan eksklusif. Selain bisa bernostalgia, edisi koleksi ini juga bisa menjadi bahan bacaan bersama si kecil. Paling spesial lagi, ada door prize senilai ratusan juta rupiah. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan melalui pre-order di e-commerce, gridstore.id dan Grapedia hingga 11 Maret 2024. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Saudara, akibat banjir di sejumlah titik, arus lalu lintas yang mengarah ke kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara macet. Kemacetan terjadi di Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara. Arus lalu lintas mengalami kemacetan di kedua arah. Kondisi ini terjadi karena adanya genangan di sejumlah titik pasca hujan yang mengguyur wilayah Jakarta sejak Kamis dini hari. Sejumlah pegawai kantor di kawasan Legend Suprapto Cempaka Putih, Jakarta Pusat terpaksa menggunakan perahu rakitan menuju tempat bekerja. Perahu rakitan sengaja disiapkan petugas demi membantu para pekerja hingga warga yang hendak beraktivitas di tengah tingginya banjir yang mencapai 50 cm. Saudara, Kompas Petang berakhir sampai di sini. Saya Rahmat Ibrahim. Dan saya Audrey Chandra, berterima kasih. Kita jumpa lagi besok.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh This is my way. Cobain deh. Kalau hubungan biasa aja, bisa aja saya undang ke kantor. Saya tidak ingin membesar-besarkan apa yang sudah lewat. Saya kira saya tidak ragu memberikan 4 untuk Kementerian ATR BPN. Saya kira beliau akan sangat siap. Bersama Kepala Staf Kepresidenan Muldoko dalam Rosi, Transisi Kabinet Jokowi, Seteru Jadi Sekutu. Kamis 29 Februari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Program makan siang gratis yang digagas pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran sudah mulai diurusi oleh Menteri Kabinet Jokowi. Setelah sempat dibahas di rapat kabinet awal pekan ini, kini Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto memantau simulasi pemberian makan siang gratis di sekolah di Tangerang, Banten. Kami turut menyoroti kenaikan harga beras yang juga diikuti dengan kenaikan harga bahan pokok lainnya. Pertanyaannya, apa penyebabnya dan apa langkah pemerintah untuk menstabilkan harga? Ini yang akan menjadi sorotan utama kami di Sapa Indonesia Malam hari ini, tepat di penghujung Februari 2024. Saya Tifal Solesa. Saya Cindy Sistiarani akan bersama Anda selama 2 jam ke depan. Saudara, Kabupaten Tangerang, Banten menjadi pilot project atau percontohan dalam penerapan program makan siang dan susu gratis bagi pelajar SD dan SMP di Indonesia. Walau ini merupakan program Capres-Cawapres Prabowo Gibran, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut simulasi itu dilakukan untuk belanja masalah RAPBN 2025. Menurut Erlangga, meski program yang nantinya dijalankan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih, tapi ia mengaku program ini tengah dibahas pemerintahan Jokowi Ma'ruf, mulai dari skema anggaran hingga menu makan siang. Erlangga bilang dipilihnya sekolah di Kabupaten Tangerang karena punya tipologi sekolah yang berbeda-beda. Untuk simulasi program ini, pemerintah menganggarkan Rp15.000 per porsi untuk 1 orang pelajar. Dalam simulasi ini, menu yang disajikan berupa nasi, ayam, telur, kentang, gado-gado, hingga buah-buahan. Ada tahu, ingat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000. Kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Pak, kan ini bukan proyeknya Pak Jokowi, kan proyek dari... Nah, namanya undangan simulasi. Kalau saya diundang gratis makan juga saya dapat. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membantah program makan siang gratis dibahas di sidang kabinet Senin kemarin. Jokowi menyebut hanya menekankan program-program Presiden terpilih harus masuk anggaran 2025. Jokowi menyatakan yang menjadi instruksinya adalah program Presiden terpilih harus masuk anggaran 2025. Jokowi menilai hal itu diperlukan agar ada percepatan anggaran saat mengajukan di DPR. Tidak ada, hanya dalam sidang kabinet paripurna saya sampaikan bahwa program Presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025 supaya Presiden terpilih menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam nanti penganggaran, tidak kembali lagi mengajukan anggaran kepada DPR. Jadi inilah yang teman-teman disampaikan di dalam rapat paripurna kemarin. Hari Senin kemarin, Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BPKM Bahlil Lahadalia mengungkap sidang kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi hari ini turut membahas mengenai program unggulan dari calon Presiden Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis. Bahlil menambahkan,
program makan siang gratis masuk dalam pembahasan rancangan kerja pemerintah RKP dan RAPBN 2025. Bahlil menambahkan, program makan siang gratis masuk dalam pembahasan rancangan kerja pemerintah dan RAPBN 2025. Bahlil yakin anggaran pemerintah akan cukup untuk melaksanakan program itu. Program-program prioritas Presiden terpilih Pak Prabowo Mas Gibran itu sudah akan diakomodir supaya pada saat 2025 itu langsung running, langsung jalan gitu. Dan pembahasan APBN-nya kan ini baru tahap pertama dan beberapa bulan ke depan kita bahas teknisnya. Cukup lah, anggaran cukup kok ya. Nanti memastikannya Pak, barusan dibahas ya soal makan siang itu secara spesifik. Membahas tentang program-program prioritas Pak Prabowo, termasuk dalamnya adalah makan siang tahap awal. Merujuk kutipan Budiman Sujatmiko dari TKN Prabowo Gibran, program di laman tempo.co bahwa makan siang dan susu gratis bagi siswa sekolah per tahun membutuhkan beras sekitar 6,7 juta ton. Sementara kebutuhan daging ayam per tahun mencapai 1,2 juta ton dan daging sapi 500.000 ton. Sementara kebutuhan ikan dan sayur mayur diperkirakan mencapai 1 juta ton per tahun. Untuk program susu gratis, kebutuhannya sekitar 4 juta kiloliter per tahun. Prediksi kebutuhan anggaran makan siang gratis diperkirakan Rp15.000 per porsi dengan target 70,5 juta anak menerima makan siang selama 240 hari sekolah per tahun. Maka perkiraan anggaran makan siang gratis ada Rp253,8 triliun per tahun. Wali Kota Surakarta yang juga Cawapres Pemilu 2024 Gibran Rakabuming Raka menyatakan simulasi atau uji coba program makan siang gratis untuk bahan evaluasi ke depan. Gibran bilang dengan simulasi ini bisa mengetahui bagaimana penerapan program ini dilakukan. Gibran menambahkan untuk skema anggaran nanti disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Sebelumnya, program makan siang dan susu gratis adalah salah satu program yang diusung Prabowo Gibran saat kampanye pemilu lalu. Apapun itu, kita pengen program ini bisa berjalan dengan baik, bisa tepat sasaran. Untuk nanti masalah anggaran, pelaksanaannya seperti apa yang nanti didiskusikan lagi, jika kekurangan dievaluasi lagi. Simulasi program makan siang gratis yang dilaksanakan di salah satu sekolah di Tangerang, Banten sebagai pilot project menyiapkan 160 porsi. Harga per porsi makanan Rp15.000. Dan program makan siang gratis yang digagas pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran sudah mulai diurusi oleh Menteri Kabinet Jokowi Ma'ruf. Lalu seperti apa program makan siang dan susu gratis yang sudah disimulasikan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto ini? Informasi selengkapnya disampaikan jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda. Rizka, jadi ditujukan untuk siapa, di wilayah mana, dan bagaimana nilai gizi hingga skema anggarannya? Ya, selamat petang Cindy dan juga saudara. Untuk simulasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini tadi dilaksanakan di SMPN 2 Curug Tangerang gitu ya. Namun memang program ini diperuntukkan bagi seluruh anak ataupun siswa di Indonesia, di mana ini mulai dari tingkat SD hingga tingkat sekolah menengah begitu ataupun SMP. Nah, namun kalau misalkan tadi sempat disinggung juga bahwa mengenai anggaran dari program yang menjadi program unggulan dari pasangan calon 02 ini dikatakan bahwa per porsinya ini dianggarkan Rp15.000, di mana kalau misalkan kemarin sudah memasuki pembahasan di Kabinet Presiden Joko Widodo, meski pasangan calon nomor urut 2 ini belum secara resmi dilantik begitu, namun sudah dibahas, ini akan kalau misalkan menurut dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, ini akan defisit anggaran sekitar 2,4 hingga 2,8%. Ini masih aman jika kalau misalkan sesuai dengan rambu-rambu ataupun peringatan yang kemarin disampaikan oleh
oleh Bank Dunia begitu ya untuk Indonesia yang mengatakan bahwa batas aman anggaran Indonesia ini adalah tidak lebih dari 3%. Artinya jika defisit anggaran ini sekitar 2,4 ataupun 2,8 ini masih dalam batas anggaran yang aman. Nah, begitulah yang kemarin disampaikan oleh Menkeu Sri Mulyani. Nah, untuk nilai gizi dari masing-masing menu yang disajikan kepada anak-anak sekolahan ini, menurut pakar gizi, menu dengan anggaran Rp15.000 ini dinilai cukup untuk kalau misalkan hanya untuk memenuhi karbohidrat, protein dan juga lemak yang dibutuhkan oleh anak-anak ataupun siswa Indonesia. Namun ini belum termasuk untuk kebutuhan mineral dan juga vitamin yang juga yang akan diasup melalui buah-buahan dan juga susu. Jadi memang untuk 15.000 ini hanya untuk makanan pokok saja, belum termasuk dengan buah-buahan dan juga susu. Nah, kalau misalkan anggaran 15.000 ini apabila dilakukan ataupun direalisasikan, ini akan dapat terrealisasi ataupun apabila ini anggaran ini dilakukan ketat dalam pengawasan ketat dan juga tidak ada bocor anggaran begitu ya, ataupun tetap tepat sasaran. Artinya apabila memang nanti program ini dilaksanakan, apabila kemudian 15.000 ini dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak apabila tidak terjadi pemborosan ataupun kebocoran anggaran. Cindy. Baik, terima kasih Fedriska Ananda melaporkan langsung terkait dengan simulasi makan siang gratis yang menjadi program dari Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Terima kasih, Fedriska. Saudara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto resmi mendapat kenaikan pangkat menjadi Jenderal Bintang 4 dari Presiden Jokowi. Tapi anugerah ini mendapat kritik dari sejumlah pihak. Jenderal TNI kehormatan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kenaikan pangkat secara istimewa dari Presiden Joko Widodo. Prabowo kini menyandang pangkat Jenderal TNI Kehormatan. Menurut Jokowi, pangkat istimewa diberikan karena Prabowo pernah menerima anugerah Bintang Yuda Dharma Utama pada 2022 atas jasa-jasanya di bidang pertahanan. Namun Jokowi membantah ada alasan politis di balik pemberian pangkat Prabowo Subianto. Sudah, bukan hanya sekarang ya, dulu diberikan kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, juga pernah diberikan kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ini sesuatu yang sudah biasa di TNI maupun di Polri. Ya kalau transaksi politik kita berikan aja sebelum pemilu. Cukup ya, teman-teman. Ini kan setelah pemilu, jadi anggapan seperti itu. Sementara Prabowo tak berkomentar banyak soal Jenderal Bintang 4 yang kini disandangnya. Prabowo hanya berkelakar bahwa di pundaknya saat ini sudah semakin berat. Pak, Deki Pemenhan. Jabatan Pak, gimana Pak perasaannya Pak? Tanggapannya Pak? Kayaknya berat ya. Pemberian pangkat istimewa Prabowo Subianto menimbulkan pro kontra. Menurut anggota Komisi 1 DPR fraksi PDIP, Majen Purnawirawan TB Hasanuddin, kenaikan pangkat secara istimewa di tubuh TNI hanyalah untuk prajurit aktif, bukan pensiunan. Penghargaan kepada pensiunan TNI bukan bintang di pundak, tetapi berupa bintang tanda jasa dan kehormatan. Kenaikan pangkat ya sebagai bagian dari pemberian kehormatan atau pemberian jasa ya, tetapi itu hanya terbatas pada mereka yang masih aktif. Saya ulangi lagi, pada mereka yang masih aktif. Tapi catat pasal 33B itu hanya khusus mereka yang masih aktif. Bagaimana yang tidak aktif? Ada pangkat bintang. Nah, tapi bukan bintang yang di pundak. Tolong dicatat ini, pembuat keputusan di pemerintah, bukan bintang di pundak. Kritik atas langkah Presiden memberi pangkat istimewa kepada Prabowo juga diutarakan koalisi masyarakat sipil. Presiden dinilai melecehkan korban dan pegiat hak asasi manusia. Tindakan hukum yang dilakukan oleh Presiden sesungguhnya tidak sah ya, dan bahkan dalam konteks
konteks yang lebih spesifik kita bisa katakan langkah presiden itu secara yuridis sesungguhnya ilegal, dan secara katakan bahwa apa yang dilakukan oleh presiden sebagai langkah politik itu betul-betul melecehkan siapa, melecehkan kita semua, melecehkan korban, melecehkan membela hak asasi manusia, melecehkan peraturan perundang-undangan itu sendiri, bahkan barangkali dalam konteks yang lebih spesifik itu juga melecehkan beberapa anggota TNI aktif. Prabowo Subianto menjalani sidang Dewan Kehormatan Perwira atau DKP Agustus 98 atas dugaan penculikan aktivis. Pada 24 Agustus 1998, Menhankam sekaligus Panglima ABRI, Jenderal TNI Wiranto mengumumkan sanksi administratif bagi Prabowo, yakni rekomendasi pemberhentian dari TNI. Prabowo Subianto diberhentikan dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal. Jabatan terakhirnya adalah Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Pangkostrat. Sidang Dewan Kehormatan Perwira saat itu diketuai Jenderal Subagio HS dan Wakil Letjen Fahro Razi, lalu Sekretaris Letjen Jamari Caniago. Sementara anggota DKP antara lain Letjen Susilo Bambang Yudhoyono, Letjen Yusuf Kartanegara, Letjen Agung Gumelar, dan Letjen Ari J. Kumaat. Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan di era Jokowi Ma'ruf setelah sebelumnya kalah saat bertarung di Pilpres 2019. Saat ini, Prabowo Subianto kembali maju dalam pemilihan Presiden 2024 berpasangan dengan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, warga di Kulon Progo berebut membeli beras dan sejumlah bahan pokok dalam operasi pasar yang digelar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Beras dan bahan pokok langsung habis dalam waktu 1 jam. Menggelar operasi digelar di Pasar Wates, Kabupaten Kulon Progo. Beras bulog dijual seharga Rp10.800 per kilogram. Sementara beras premium dari Gapoktan dijual seharga Rp14.000 per kilogram. Selain beras, pasar murah juga menjual telur, bawang merah, dan bawang putih hingga minyak goreng di bawah harga pasar. 10 kebetulan kami kan ini pas ada pesanan, terus ini kebetulan di pasaran sekitar 15 setengah 16 Pak. Itu kalau di pasaran untuk dapat berasnya gampang apa susah? Yo sekarang itu agak susah Pak, masalahnya stoknya itu kebetulan kami pas pengen banyak, kebetulan nggak ada. Harga beras di pasar tradisional Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan masih tinggi. 1 liter beras harganya mencapai Rp23.000. Harga beras lokal di pasar tradisional Martapura, Kabupaten Banjar naik Rp2 hingga Rp6.000 per liter. Salah satunya beras jenis Unus Jambung yang kini mencapai Rp23.000 per liter. Pedagang beras khawatir harga akan terus naik memasuki bulan Ramadan nanti. Pedagang berharap pemerintah segera membatasi agar harga kembali normal. 15.000 jadi 23.000. Iya. Soalnya modalnya naik. Itu sudah berapa lama tuh naiknya? Sudah lumayan. Semalam Semingguan tuh ada semalam modalnya tuh sampai 1.050.000 aku menukar satu saknya. Biasanya sebelumnya? Sebelumnya paling 750, 770. Hari ini kan sudah 800 lebih modalnya. Presiden Joko Widodo memastikan program ketahanan pangan terus dibangun pemerintah. Hal ini diungkap Jokowi saat meresmikan pabrik amonium nitrat di Bontang, Kalimantan Timur. Jokowi menegaskan dengan beroperasinya pabrik ini, maka bahan baku untuk pembuatan pupuk yang sebagian besar masih impor bisa dikurangi. Jokowi menyebut dengan bahan baku pupuk yang diproduksi dalam negeri, maka akan berdampak dengan turunnya harga pupuk. Pupuk menjadi salah satu faktor untuk menunjang program ketahanan pangan agar Indonesia bisa berdikari. Pabrik ini selesai, nanti bisa menambah bahan baku pembuatan pupuk di tanah air, utamanya NPK, dan kita harapkan dengan pembangunan, selesainya pembangunan industri Kaltim amonium nitrat ini, kemandirian kita, produktivitas kita di bidang pangan menjadi lebih mandiri,
lebih berdikari dan investasi yang telah ditanamkan sebesar 1,2 triliun itu tidak sia-sia. Saudara, masih tingginya harga beras membuat antrean warga untuk mendapatkan beras murah masih saja terjadi di sejumlah wilayah. Namun Presiden Jokowi mengklaim harga beras sudah turun. Situasi antre warga berdesakan untuk membeli beras murah terus terjadi akibat kenaikan harga beras. Kini banyak warga di sejumlah daerah memburu beras murah dari berbagai operasi pasar, baik beras hingga bahan pokok. Mereka rela antri dan berdesakan berjam-jam, bahkan saling dorong untuk mendapatkan beras dengan harga lebih murah. Seperti yang terjadi di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Stok yang terbatas membuat warga berebut untuk bisa masuk ke dalam toko beras. Saya lalu samping lolos kanan lolos, saya tidak bisa jalan kaki. Jadi orang tua di depan. terjadi tadi Bu ya? Tidak merasa sakit Bu ya? Ya, begitulah. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo mengklaim harga beras sudah turun di sejumlah pasar. Presiden meminta media mengurangi narasi soal kenaikan harga beras. Menurut Jokowi, harga beras di Pasar Induk Cipinang dan Pasar Johar sudah mulai turun. Jokowi mengaku mengecek harga beras secara berkala setiap harinya. Coba kalian datang ke Pasar Cipinang, cek harganya turun atau naik. Cek di Pasar Johar, di Kerawang, naik atau tidak, turun atau tidak. Cek, sudah turun. Karena harian itu saya cek. Harian itu saya cek dan saya selalu mendapatkan angka-angka. Sementara itu saling dorong juga terjadi di Grobogan, Jawa Tengah. Warga saling berdesakan untuk mengantri beras murah di halaman Kecamatan Wirosari. Saking meludaknya antrean membuat anak-anak terhimpit di tengah antrean hingga seorang ibu hamil terjatuh. Meski sudah mengantre berjam-jam, tak semua warga bisa mendapat beras murah hingga membuat warga menangis. Gak dapat. Anak di rumah masih kecil, masih 2 bulan tak tinggal buat dapat beras, tapi malah gak dapat. Antrian warga untuk mendapatkan beras murah juga terjadi di kota Tangerang, Banten. Warga yang kebanyakan emak-emak ini rela mengantri 3 jam sampai mobil yang membawa beras, minyak serta gula datang. Mereka menukar kupon untuk mendapatkan beras bulog 5 kg, minyak goreng sawit 1 liter, dan gula pasir seharga Rp80.000. Karena lebih murah daripada di warung. Kalau di warung seliternya 14, 15. Minyak pun juga 16, 17. Kalau di sini kan satu paket 80.000. Berarti kalau dihitung minyak cuma jatuh 14.000, gula 14.000. Kalau di warung kan mahal 19.000. Badan Pangan Nasional atau Bappenas dan Polda Metro Jaya siang tadi mendatangi Pasar Beras Induk Cipinang untuk memeriksa ketersediaan stok beras yang aman dan cukup. Kondisi stok beras ya itu aman. Jadi kalau hari ini ada berita stok beras itu kurang, kita mau sampaikan sekali lagi stok beras cukup. Warga rela antri hingga berjam-jam untuk mendapatkan beras dengan harga murah. Pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi beras medium di zona 1 meliputi Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi sebesar Rp10.900 per kilogram. Sementara harga beras bulog yang dijual di operasi pasar murah sebesar Rp10.200 per kilogram. Kementerian Perdagangan mengeluarkan data terkait disparitas harga beras di Indonesia untuk melihat harga beras yang paling tinggi dan rendah di Indonesia. Pertanggal 28 Februari 2024, harga beras medium paling tinggi ada di Provinsi Gorontalo dengan harga Rp17.507 per kilogram. Sementara yang paling rendah ada di Provinsi Aceh dengan harga Rp13.393 per kilogram. Untuk mengamankan stok beras dalam negeri, pemerintah berencana menambah kuota impor beras sebanyak 1,6 juta ton di tahun 2024. Dengan tambahan ini, maka total beras impor sebanyak 3,6 juta ton sepanjang tahun 2024. Impor beras pemerintah terus meningkat. Pada tahun 2020, impor beras mencapai 356,2 ribu ton. Di 2021, impor beras naik menjadi 407,7 ribu ton. Setahun kemudian, impor beras mencapai 429,2 ribu ton. Lonjakan impor terbesar terjadi pada 2023 sebesar 3,5 juta ton, dan di tahun 2024 meningkat lagi jadi 3,6 juta ton. Pengamat pertanian IPB, Andreas Dwi Santosa, mempertanyakan keputusan pemerintah mengimpor beras, karena menurutnya cadangan stok beras nasional di awal 2024 masih tinggi.
Nah, tapi stok beras nasional di awal tahun 2024 melonjak tinggi. Kalau hitungan saya mencapai 6,71 juta ton. Badan Pangan Nasional menyatakan sampai 7,4 juta ton di awal tahun 2024. Berarti kan stok nasional kita luar biasa tinggi. Tapi kemudian di akhir tahun 2023, di Desember, diputuskan impor lagi 2 juta ton. Pemerintah harus benar-benar memastikan stok beras nasional mencukupi, sehingga kenaikan harga beras bisa ditekan dan tak ada lagi warga yang mengantre beras murah. Tim Liputan Kompas TV. Menteri Pertahanan yang juga Capres Pemilu 2024, Prabowo Subianto mengklaim Indonesia akan jadi lumbung pangan dunia dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Hal ini disampaikan Prabowo saat menghadiri wisuda sarjana Universitas Kebangsaan Republik Indonesia di Bandung, Jawa Barat. Dalam pidatonya, Prabowo sempat menyinggung soal swasembada pangan hingga food estate. Prabowo kemudian menyebut Indonesia bisa swasembada pangan bahkan jadi lumbung pangan dunia dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Sarjana-sarjana muda yang akan menghadapi masa depan, saya katakan masa depan kalian cerah, masa depan kalian gemilang. Kita negara yang diberi karunia luar biasa oleh Yang Maha Kuasa. Kita sebentar lagi kembali swasembada pangan. Kita tidak akan impor makanan. Dalam 2-3 tahun lagi kita bahkan akan menjadi supplier. Kita akan menjadi lumbung pangan dunia, saudara-saudara. 3 tahun lagi. Program makan siang gratis yang digagas pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran sudah mulai diuji coba di sekolah di Tangerang. Tapi yang menjalankannya adalah menteri di Kabinet Jokowi. Kami akan mengulas hal ini usai jeda. Kalau hubungan biasa aja, bisa aja saya undang ke kantor. Saya tidak ingin membesar-besarkan apa yang sudah lewat. Saya kira saya tidak ragu memberikan 4 untuk Kementerian ATR BPN. Saya kira beliau akan sangat siap. Bersama Kepala Staf Kepresidenan Muldoko dalam Rosi, Transisi Kabinet Jokowi, Seteru Jadi Sekutu, Kamis 29 Februari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Makan pedas atau gorengan? Adem Sari Herbal Lemon, vitamin C tinggi. Makan juga lebih nikmat. No panas di dalam. Adem Sari. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Memang boleh sesakit ini. Saatnya minum susu kambing Karoma Insani. Dibuat dengan susu kambing Etawa, tinggi kalsium dan vitamin D. Karoma Insani, susu kambing Etawa. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja.
Kabupaten Tangerang, Banten menjadi pilot project atau percontohan dalam penerapan program makan siang dan susu gratis bagi pelajar SD dan SMP di Indonesia. Walau ini merupakan program Capres-Cawapres Prabowo Gibran, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut simulasi dilakukan untuk belanja masalah RAPBN 2025. Menurut Erlangga, meski program yang nanti dijalankan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih, tapi ia mengaku program ini sedang dibahas pemerintahan Jokowi Ma'ruf, mulai dari skema anggaran hingga menu makanan. Erlangga bilang dipilihnya sekolah di Kabupaten Tangerang karena punya tipologi sekolah yang berbeda-beda. Untuk simulasi program ini, pemerintah menganggarkan Rp15.000 per porsi untuk satu orang pelajar. Dalam simulasi ini, menu yang disajikan berupa nasi, ayam, telur, kentang, gado-gado, hingga buah-buahan. Melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000. Kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Pak, kan ini bukan proyeknya Pak Jokowi, kan proyek dari... Nah, namanya undangan simulasi. Kalau saya diundang gratis makan juga saya. Simulasi program makan siang gratis yang dilaksanakan di salah satu sekolah di Tangerang, Banten sebagai pilot project menyiapkan 160 porsi dengan harga per porsi makanan Rp15.000. Sebelumnya, Saudara, Presiden Joko Widodo membantah program makan siang gratis dibahas di sidang kabinet Senin kemarin. Jokowi menyebut hanya menekankan program-program Presiden terpilih harus masuk di anggaran 2025. Jokowi menyatakan yang menjadi instruksinya adalah program Presiden terpilih harus masuk anggaran 2025. Jokowi menilai hal itu diperlukan agar ada percepatan anggaran saat mengajukan di DPR. Indonesia Maju dan makan siang memang program Pak Prabowo. Tidak ada, hanya dalam sidang kabinet paripurna saya sampaikan bahwa program Presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025 supaya Presiden terpilih menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam nanti penganggaran, tidak kembali lagi mengajukan anggaran kepada DPR. Jadi inilah yang teman-teman cukup disampaikan di dalam rapat paripurna kemarin. Sebelumnya Senin kemarin, Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BPKM, Bahlil Lahadalia mengungkap sidang kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo turut membahas mengenai program unggulan dari calon Presiden Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis. Bahlil menyebut program makan siang gratis masuk dalam pembahasan rancangan kerja pemerintah RKPN dan RAPBN 2025. Bahlil yakin anggaran pemerintah akan cukup untuk melaksanakan program itu. Program-program prioritas Presiden terpilih Pak Prabowo Mas Gibran itu sudah akan diakomodir supaya pada saat 2025 itu langsung running, langsung jalan gitu. Dan pembahasan APBN-nya kan ini baru tahap pertama dan beberapa bulan ke depan kita bahas teknisnya. Cukup lah, anggaran cukup kok ya. Nanti memastikannya Pak, barusan dibahas ya soal makan siang itu secara spesifik. Membahas tentang program-program prioritas Pak Prabowo, termasuk dalamnya adalah makan siang tahap awal. Sementara itu, Wali Kota Surakarta yang juga Cawapres Pemilu 2024, Gibran Rakabuming Raka menyatakan simulasi atau uji coba program makan siang gratis untuk bahan evaluasi ke depan. Gibran bilang dengan simulasi ini maka bisa diketahui bagaimana penerapan program ini nantinya. Gibran menambahkan untuk skema anggaran akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Sebelumnya, program makan siang dan susu gratis adalah salah satu program yang diusung Prabowo Gibran saat kampanye Pilpres lalu. Apapun itu, kita pengen program ini bisa berjalan dengan baik, bisa tepat sasaran. Untuk nanti masalah anggaran, pelaksanaannya seperti apa yang nanti
diskusikan lagi, jika ada kekurangan dievaluasi lagi. Simulasi program makan siang gratis yang dilaksanakan di salah satu sekolah di Tangerang, Banten sebagai pilot project menyiapkan 160 porsi dengan harga per porsi makanan senilai Rp15.000. Ada 4 jenis menu yang diberikan. Menu pertama tersedia nasi putih, ayam goreng tepung, perkedel tahu, capcay, dan pisang. Menu kedua ada nasi putih dengan lauk semur telur, tempe goreng, tumis buncis wortel, dan buah pisang. Pada menu ketiga ada gado-gado, tahu goreng, telur rebus, dan pisang. Kemudian di menu terakhir ada siomay dengan kentang rebus, telur, tahu kukus, kol, dan diberikan buah pisang. Meski belum ada keputusan resmi KPU soal capres-cawapres terpilih, pemerintah sudah mulai ikut mempersiapkan program makan siang gratis dari Prabowo Gibran. Kita akan membahasnya dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dan politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus. Selamat sore Pak Doli dan juga Bung Deddy. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Doli, kenapa Menko yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Pak Erlangga Hartarto, merasa perlu untuk mengadakan simulasi makan siang gratis? Padahal ini kan belum ada penetapan, pengumuman dari KPU soal siapa presiden dan wakil presiden terpilih. Iya, dalam konteks pertama ya, dalam konteks pemerintahan kan saya kira waktu-waktu ini adalah di mana pemerintah mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan belanja negara di tahun 2025. Dan saya kira kita sama-sama tahu bahwa kita baru menyelesaikan pemilu, jadi tidak harus ada stuck ya, bahwa pembahasan pemerintahan ini akan terus berlanjut. Walaupun memang ya kita sih kan juga harus melihat realitas yang ada ya. Walaupun memang pengumuman resminya belum, tapi hingga sampai saat ini quick count sudah kita lihat. Real count-nya sekarang juga sampai udah 70-80% kan tidak terlalu jauh berbeda ya. Jadi saya kira memang tinggal menunggu pengumuman resmi saja dan kita sudah kan bisa saja pemerintah kan harus juga membuat forecasting ya atau kemudian prediksi penghitungan analisis ke depan kira-kira 2025 itu anggaran seperti apa. Nah dengan asumsi bahwa memang sudah nanti akan diumumkan secara resmi presiden dan wakil presiden terpilih yang programnya salah satu itu ya tentu saya kira ini harus wajar saja dibahas. Tapi apalagi kemudian kan pasangan 02 ini temanya mengusung soal keberlanjutan dan penyempurnaan. Jadi saya kira melanjutkan saja. Baik, tapi ini kan bukan program pemerintahan sekarang. Iya, kalau memang keberlanjutan, tapi itu kan menjadi tanggung jawab dari Prabowo Gibran. Kenapa harus sejauh ini pemerintahan Jokowi Ma'ruf ikut dalam program yang menjadi janji kampanye dari Prabowo Gibran, Bung Doli? Seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden tadi kan sebetulnya secara spesifik kan tidak ada ya. Bahwa kemudian ada pesan yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi bahwa postur anggaran APBN itu sudah juga harus bisa memasukkan program-program presiden terpilih. Saya kira itu kan sesuatu yang wajar saja dan kemudian memang ini harus ada program keberlanjutan. Nah itu satu hal yang berbeda bahwa kemudian ada misalnya satu kabupaten yang merespon secara baik bahwa menganggap program itu penting buat daerah mereka, kemudian mereka mengundang buat simulasi. Saya kira itu juga satu hal yang bagus supaya kita memang nanti bisa menemukan kira-kira kalau mau jalanin konsep itu dari semua aspek itu bisa kelihatan dari soal penganggaran, dari segi konsep pelaksanaannya, operasinya semacam apa dan seterusnya. Saya kira gitu. Bung Deddy, gimana ini KPU belum mengumumkan siapa pemenang Pilpres tapi sudah ada simulasi program Prabowo Gibran? Ya, bagi saya sih itu cuma menunjukkan bahwa kabinet ini kan sebenarnya tim kampanye bayangannya pasangan 02 ya. Dan Pak Jokowi sebagai jurkam bayangan juga. Karena ini kan kalau ini kan agak beda dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Saya ingat persis ketika 2014 saya tim transisinya Pak Jokowi. Kita untuk mendapatkan data saja itu kewalahan itu.
ya dari pemerintah sebelumnya gitu ya. Sehingga kita harus bekerja luar biasa keras untuk mencoba simulasi-simulasi dari program-program yang mungkin secara cepat kita bisa kerjakan di tahun-tahun awal atau katakanlah 100 hari kerja Pak Jokowi misalnya. Nah ini kan dapat karpet merah nih, belum apa-apa udah diuji coba segala macam kan ya, satu keuntungan lah karena punya presiden dan kabinet yang menjadi tim kampanye bayangan. Tetapi bagi saya ini program yang doomed to fail. Menurut saya program yang akan gagal. Karena apa? It's almost impossible kecuali pemerintahan berikutnya ini yang terpilih nanti kalau misalnya itu 02 membuat apa namanya skema yang jelas. Misalnya jangkauan, cakupan, ya prioritas dari program ini. Karena kalau mau lihat APBN kita itu cuma 3.325 apa namanya triliun. Dan logika APBN itu adalah zero sum game. Artinya kalau membuat anggaran baru otomatis mengambil dari anggaran pos anggaran lain. Artinya pos anggaran lain itu akan dibunuh atau dikurangi. Jadi tidak ada yang namanya seperti kantung tak berdasar. Kalau kita lihat APBN kita 2024 dari 3.325 triliun itu, belanja kementerian lembaga saja sudah 1.090,8 triliun. Belanja non kementerian itu 1.376 triliun. Transfer ke daerah 857 triliun. Pertanyaannya, dari mana uangnya gitu ya? Nah, boleh dijawab nih, Bung Doli, dengan anggaran sebesar itu. Sementara subsidi yang lain katakanlah untuk pendidikan dan jaminan sosial itu sendiri sudah 1.100 triliun, 600 dan 500 triliun. Belum subsidi energi, belum pupuk, belum yang lain-lain. Ya sudah kita tunggu saja kalau saya sih. Ini pertanyaan yang belum terjawab sejak program ini dikampanyekan oleh Prabowo Gibran. Dari mana anggaran sebesar itu kan yang dianggarkan 400 triliun rupiah. Dari mana Bung Doli? Ya saya kira kan pemerintahan masing-masing kan itu punya cara, punya logika, punya pendekatan, punya bagaimana skema untuk mencari solusi dan seterusnya gitu. Ya nanti kalau kita tanya itu kan bicara tentang postur APBN yang kemarin kan. Nah kan sekarang sedang dibahas. Gitu. Apakah apakah dalam pembahasan soal postur APBN dan bagaimana anggarannya apakah pemerintah itu berupaya untuk adanya penambahan peningkatan pendapatan yang kemudian juga dipengaruhi rakyat. Menaikkan pendapatan Rp100 triliun dalam waktu dekat, mungkinkah itu? Nah, kan bukan itu enggak apa namanya, enggak apple to apple kita kemudian dapat presiden kemudian menaikkan itu ya. Jadi kan apa namanya, saya kira sebuah pemerintahan itu pasti akan kan program yang disampaikan oleh kemarin masing-masing presiden itu kan banyak ya dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan negara gitu. Nah, ini aja nanti kita lihat apa namanya program-program itu bisa dijalankan dan kemudian salah satu program yang untuk diimplementasikan langsung masyarakat itu adalah soal makan siang gratis itu. Karena sudah disimulasikan bahkan sebelum KPU mengumumkan siapa presiden dan wakil presiden terpilih, apakah program ini akan langsung dijalankan di tahun pertama jika nantinya diumumkan oleh KPU memang pemenang pemilu presiden adalah pasangan Prabowo Gibran? Ya itu dia, itulah pentingnya simulasi ya. Dari simulasi itu kan kita bisa lihat ya apa namanya berapa sebetulnya anggaran yang dibutuhkan. Kemudian jangkauannya seperti apa, berapa banyak yang harus disiapkan, makanannya seperti apa. Jadi dengan simulasi itu nanti kemudian baru kita bisa lihat sebetulnya program. Jadi kan gini loh, program ini kan program yang relatif baru. Tentu kita ingin mencari bagaimana supaya program ini bisa terlaksana dengan baik, sebaik-baiknya, dan kemudian bisa dilaksanakan secara efisien, dan kemudian tepat sasaran. Itulah gunanya simulasi itu.
Dan kita bisa tahu kan tadi kenapa diambil Tangerang misalnya, karena di sana punya banyak keragaman tentang strata-strata pendidikannya dan seterusnya itu. Jadi kalau masih simulasi, masih akan evaluasi, belum tentu nanti di tahun pertama akan berlangsung program makan siang gratis ini. Ya, itu pasti nanti akan ada pembicaraan pada sidang-sidang kabinet berikutnya yang belum tentu. Ini kan tadi udah dibahas, udah disampaikan oleh Pak Presiden bahwa secara spesifik itu tidak dibahas di dalam pembahasan awal tentang RPJMN 2025. Gitu. Oke, baik. Nanti akan kami perdalam lagi usai kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan, saudara. Dan kami lanjutkan kembali pembahasan terkait program makan siang gratis yang menjadi program Prabowo Gibran, tapi sudah disimulasikan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto bersama Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dan politisi PD Perjuangan Deddy Sitorus. Bung Deddy, Anda menyatakan tadi bahwa ini adalah program yang tidak mungkin dilakukan, tapi sudah mendapat karpet merah dari Presiden Jokowi. Apa maknanya untuk Anda, artinya untuk Anda, bahwa ini diterima dengan sangat lebar oleh Presiden Joko Widodo? Ya, ini sangat complicated ya untuk dilakukan. Ya, luar biasa. Bayangkan jumlah SMA, SMK, dan madrasah aliyah kita itu jumlahnya hampir 40.000. Belum SMP itu sekitar 50.000. Belum SD, belum PAUD ya.
belum taman bermain, belum ibu hamil, belum balita. Itu anggaran yang luar biasa besar, secara teknokratik, pengadaannya juga luar biasa sulit. Ya, bayangkan kalau untuk SMA saja harus ada 38.000 tim tim untuk tender nih pengadaannya itu, ya kan? Itu tadi dengan angka hampir 500 triliun itu belum memperhitungkan profit dari vendor misalnya, belum biaya transport dan sebagainya. Nah, itu kalau di kota-kota mungkin juga masih mungkin misalnya. Tapi bagaimana dengan pulau-pulau terluar? Dapil saya Bintan Kalimantan Utara. Bagaimana mengirimkan itu ke daerah Apokayan yang nggak ada jalan rayanya? Yang mereka beli gula saja itu harus dari Malaysia. Bagaimana orang di Krayan? Bagaimana di Sungai Bo, di Long Sule, ya, di daerah-daerah yang tidak ada jalan raya? Apakah mereka mau ditinggalkan? Hanya yang di kota saja yang mau dikasih. Ini kan aneh gitu. Sayur saja tidak ada ditanam orang di sana, beras susah gitu ya. Jadi ya sudah, kita akan tonton saja satu kedunguan nasional ya, pembodohan nasional, suatu program yang tidak mungkin dilakukan tanpa prioritas yang jelas. Maksudnya ya. prioritas yang jelas seperti apa? Apakah Anda melihat ini tidak mungkin, artinya tidak bisa dilakukan, atau Anda melihat ada semangat yang bagus sebenarnya dari program makan siang gratis ini bagi anak-anak usia sekolah? Saya kira jauh lebih baik kalau pendidikan gratis anggarannya itu ditaruh ke sana daripada makan siang gratisnya. Tapi kecuali tadi saya bilang, Anda letakkan prioritas di mana? Kan kalau di kota dia nggak prioritas, bisa jadi kan tidak adil. Oke, daerah pedalaman, bagaimana? Daerah pulau terluar, perbatasan, daerah-daerah miskin. Kan nggak mungkin Anda gebiak uya seluruh Indonesia dapat makan gratis. Itu terlalu complicated dan almost impossible, Mbak, gitu ya. Kalau orang bernalar. Tapi kalau hanya sebagai gimmick kampanye, monggo. Tapi bagi saya ini sangat tidak mungkin kita lakukan. Pertama itu tadi, kerumitan teknokrasinya, birokrasinya. Kedua, anggaran ini tentu akan mengurangi kemampuan negara untuk program-program lain yang penting. Misalnya bagaimana nih BPJS kita yang terus-menerus menyedot anggaran. Bagaimana petani yang terus-menerus teriak untuk mendapatkan subsidi pupuk yang jauh di bawah kebutuhan setiap tahun. Nelayan mendapat solar, rumah bagi buruh, gitu ya. Itu kan program-program yang lebih kontingensi bagi kita. Lebih vital gitu daripada hanya makan siangnya. Kan lebih baik 400 triliun itu dipakai untuk menggerakkan ekonomi produktif petani, ibu-ibu rumah tangga di daerah-daerah perkotaan yang miskin, kumuh, daripada mikirin makanan gratis gitu. Bung Deddy, kami tangkap poinnya. Jadi Bung Doli, soal prioritas 400 triliun lebih baik digunakan hal tadi disebut oleh Bung Deddy, dan juga ada World Bank yang mengingatkan bahwa ada risiko defisit anggaran loh kalau misalnya program makan siang gratis 400 triliun rupiah ini digelontorkan langsung. Ya itu kan pandangan pasangan cawapres yang lain ya, yang mungkin nggak nyampe sampai pikirannya sama dengan capres dan cawapres kita gitu. Ya. Jadi nggak usah, maksudnya begini, kalau memang pasangan capres-cawapres punya program yang lain gitu ya, nggak usah kita komentarin juga sampai bilang dungu-dungu gitu, dan nggak mungkin dikerjakan sama capres-capresnya yang nggak menang, kira-kira kan begitu ya. Jadi kita lihat aja, sekarang kita nggak mau sekedar gimmick-gimmick ya, kita sampaikan itu menjadi sebuah kampanye dan kita harus kita kerjakan. Nah sekarang kan formatnya kan belum jelas, belum ketemu ini yang mau sedang dicari. Ya, tadi apakah misalnya soal bagaimana menjangkau bukan hanya sekedar perkotaan. Ini kan juga program bukan hanya harus dilantik sebulan jadi kan gitu loh. Ya kan kita masih punya waktu intinya kan adalah bagaimana kita ingin supaya anak-anak Indonesia ini adalah anak-anak yang sehat, anak-anak yang pintar, yang di dalam kandungan itu tidak lahir stunting dan segala macam gitu. Nah, salah satu pendekatannya program ini, gitu. Nah, program ini kayak gimana? Kita dilantik jadi presiden aja belum, gitu, ya kan? Tapi ini sudah dilantik saja belum, tapi sudah ada simulasi dan juga ada peringatan dari World Bank soal resiko defisit. Ya makanya jangan sampai nanti begitu dilantik, kemudian ini program nggak ada yang mulai, gitu. Nah, sampai sekarang ini kemudian apa salahnya sih kita sekarang sudah mulai mencoba, uji coba, apalagi ada kabupaten yang bersedia, gitu. Masalahnya di mana? Kira-kira kan begitu.
Baik. Ada peringatan juga risiko defisit anggaran terkait dengan program makan siang gratis, tapi masih terus disimulasikan, dievaluasi, tapi kritikan juga terus berdatangan. Terima kasih Bung Ahmad Doli Kurnia dan juga Bung Deddy Sitorus sudah berdiskusi di Sapa Indonesia malam hari ini. Selamat malam. Saudara, Prabowo Subianto menerima kenaikan pangkat secara istimewa dari Presiden Joko Widodo menjadi Jenderal Kehormatan. Tapi langkah Presiden itu mendapat kritik sejumlah pihak. Kami bahas usai jeda. Kalau hubungan biasa aja, bisa aja saya undang ke kantor. Saya tidak ingin membesar-besarkan apa yang sudah lewat. Saya kira saya tidak ragu memberikan 4 untuk Kementerian ATR BPN. Saya kira beliau akan sangat siap. Bersama Kepala Staf Kepresidenan Muldoko dalam Rosi, Transisi Kabinet Jokowi, Seteru Jadi Sekutu. Kamis 29 Februari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marjan. Makan pedas atau gorengan? Adem Sari Herbal Lemon, vitamin C tinggi. Makan juga lebih nikmat. No panas di dalam. Adem Sari. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Habis makan langsung Benecol. Banjir hingga ketinggian 1 meter merendam permukiman penduduk di kawasan Rawatrate, Cakung, Jakarta Timur, Kamis siang. Banjir terjadi akibat curah hujan yang tinggi serta luapan kali Cakung Lama. Sedikitnya 274 keluarga terdampak banjir, sebagian warga mengungsi dan sebagian lagi memilih bertahan di rumah. Rekonstruksi kasus penganiayaan santri di Kediri memperagakan 55 adegan. Dari rekonstruksi, korban mengalami kekerasan dalam 3 waktu yang berbeda hingga akhirnya meninggal dunia. Rekonstruksi digelar di Aula Mapolres Kediri Kota. Saksi dari pihak pondok dan keempat pelaku turut dihadirkan dalam rekonstruksi ini. Polda Metro Jaya hari ini memeriksa rektor nonaktif Universitas Pancasila (ETH) terkait kasus dugaan pelecehan seksual. Pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang karena terlapor berhalangan hadir pada Senin lalu. Pemeriksaan berlangsung 2 jam. Rektor nonaktif Universitas Pancasila (ETH) dilaporkan 2 korban dugaan pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Polisi menjadwalkan pengambilan keterangan terhadap pelapor DF hari Selasa 5 Maret. Habis makan langsung Benecol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Wah, Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Aku awali hariku dengan berolahraga dan minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold.
Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marjan. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marjan. Berupa Jenderal TNI kehormatan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kenaikan pangkat secara istimewa dari Presiden Joko Widodo Rabu pagi. Prabowo kini menyandang pangkat bintang 4 sebagai Jenderal TNI kehormatan. Menurut Jokowi, pangkat istimewa diberikan karena Prabowo pernah menerima anugerah bintang Yuda Dharma Utama di tahun 2022 atas jasa-jasanya di bidang pertahanan. Namun Jokowi membantah ada alasan transaksi politik di balik pemberian pangkat Prabowo Subianto. Sudah bukan hanya sekarang ya, dulu diberikan kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, juga pernah diberikan kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ini sesuatu yang sudah biasa di TNI maupun di Polri. Ya kalau transaksi politik kita berikan aja sebelum pemilu. Cukup ya, teman-teman. Ini kan setelah pemilu. Jadi anggapan seperti itu. Sementara Prabowo tak berkomentar banyak soal Jenderal Bintang 4 yang kini disandangnya. Prabowo hanya berkelakar bahwa di pundaknya saat ini sudah semakin berat. Terima kasih. Pak, Kemenhan. Pak, gimana Pak perasaannya Pak? Terima kasih. Tanggapannya Pak. Kayaknya berat ya. Pemberian pangkat istimewa Prabowo Subianto menimbulkan pro kontra. Menurut anggota Komisi 1 DPR fraksi PDIP, Maijen Purnawirawan TB Hasanuddin, kenaikan pangkat secara istimewa di tubuh TNI hanyalah untuk prajurit aktif. Penghargaan kepada Purnawirawan TNI bukan bintang di pundak, tetapi berupa bintang tanda jasa dan kehormatan. Kenaikan pangkat ya sebagai bagian dari pemberian kehormatan atau pemberian jasa ya, tetapi itu hanya terbatas pada mereka yang masih aktif. Saya ulangi lagi, pada mereka yang masih aktif. Tapi catat, pasal 33B itu hanya khusus mereka yang masih aktif. Bagaimana yang tidak aktif? Ada pangkat bintang. Nah, tapi bukan bintang yang di pundak. Tolong dicatat ini, pembuat keputusan di pemerintah. Bukan bintang di pundak. Dalam program Kompas Petang Rabu kemarin, anggota Komisi 1 DPR fraksi Gerindra Fadli Zon menyanggah kritikan TB Hasanuddin. Dalam undang-undang yang menjadi dasar pemberian pangkat istimewa, tidak ada pernyataan soal TNI aktif. Iya, kalau kita melihat ini kan kita berdebat ya, kalau di dalam undang-undang itu jelas sekali bahwa penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud di dalam pasal ayat 1 untuk penerima tanda jasa dan tanda kehormatan yang masih hidup itu dapat berupa pengangkatan atau kenaikan pangkat secara istimewa. Jadi kita bisa melihat bahwa yang masih hidup yang menjadi garis bawahi tidak dibunyikan di dalam undang-undangnya terkait apakah dia sudah pensiun atau tidak. Dan lagi-lagi
ini mengacu kepada undang-undang yang saya kira berbeda dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak TB di awal. Dalam pasal 33 ayat 3 nomor 20 tahun 2009 tidak tertulis secara resmi soal TNI aktif bagi penerima tanda kehormatan. Namun pada pasal sebelumnya mengacu pada keanggotaan TNI. Ayat 3 berbunyi huruf menyatakan penerima tanda jasa dan tanda kehormatan yang masih hidup dapat berupa pengangkatan atau kenaikan pangkat secara istimewa. Langkah Presiden Jokowi memberi kenaikan pangkat istimewa kepada Prabowo juga mendapat kritik dari koalisi masyarakat sipil. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menilai, Jokowi menggunakan TNI sebagai alat kepentingan politik setelah tak lagi menjadi presiden. Selain itu, juga menodai upaya penegakan hukum di bidang HAM. Nah, yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini justru bertentangan atau setidaknya bersifat inkonsisten dengan apa yang ada di dalam TNI. Setidak-tidaknya Presiden bisa dianggap menggunakan TNI akhirnya sebagai alat untuk kepentingan politik. Kita tahu Presiden sedang memperjuangkan anaknya menjadi wapres dan sedang menunggu pengumuman resmi KPU, dan juga anaknya sedang memimpin ketua umum partai PSI yang dikabarkan tidak mendapatkan suara yang cukup masuk parlemen, sehingga mungkin yang dilakukan oleh Presiden ini dipandang oleh sebagian kalangan pengamat sebagai tindakan untuk kepentingan sendiri setelah tidak lagi menjadi presiden, mungkin semacam meminta perlindungan dari presiden mendatang. Dalam hal ini misalnya kalau Prabowo nanti diumumkan secara resmi oleh KPU sebagai presiden. Prabowo Subianto pernah menjalani sidang Dewan Kehormatan Perwira atau DKP Agustus 98 atas dugaan penculikan aktivis. Pada 24 Agustus 1998, Menhankam sekaligus Panglima ABRI, Jenderal TNI Wiranto mengumumkan sanksi administratif bagi Prabowo, yakni pemberhentian dari TNI. Prabowo Subianto diberhentikan dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal. Jabatan terakhirnya adalah Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Pangkostrat. Sidang Dewan Kehormatan Perwira saat itu diketuai Jenderal Subagio HS dan Wakil Letjen Fahrul Razi, lalu Sekretaris Letjen Jamari Caniago. Sementara anggota DKP antara lain Letjen Susilo Bambang Yudhoyono, Letjen Yusuf Kartanegara, Letjen Agung Gumelar, dan Letjen Ari J. Kumaat. Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan di era Jokowi Maruf setelah sebelumnya kalah saat bertarung di Pilpres 2019. Saat ini, Prabowo Subianto maju kembali dalam pemilihan Presiden 2024, berpasangan dengan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Tim Liputan, Kompas TV. Saya Tifal Solesal melanjutkan Sapa Indonesia Malam, Saudara. Soal pemberian kenaikan pangkat istimewa kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini kami akan bahas bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini mantan Kepala Bais TNI Soleman Ponto dan sejarawan Asfi Warman Adam. Bapak-bapak sekalian, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kami. Pak Soleman, ada kritik soal kenaikan pangkat kehormatan untuk Prabowo ini karena dia dianggap bukan anggota TNI aktif. Sebetulnya pensiunan TNI apakah bisa mendapatkan kenaikan pangkat kehormatan ini atau tidak? Ya bisa aja, contohnya Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Pak Hendro Priyono, Pak Agung Gumelar kan semua dapat itu, sudah pensiun. Salahnya di mana? Dan jangan lupa, yang mendapatkan pangkat kehormatan dan kenaikan pangkat luar biasa itu beda. Kalau kenaikan pangkat luar biasa itu untuk anggota aktif. Tapi mendapatkan pangkat kehormatan itu yang sudah tidak aktif. Ya, contohnya Pak SBY, Pak Agung, Pak Hendro itu kan contohnya. Dan aturannya yang disampaikan Pak Fadlison tadi mendapatkan kehormatan itu dua undang-undang yang berbeda. Kalau Undang-Undang 34 2004 itu mengatur TNI aktif. Tetapi yang disampaikan Pak Fadlison itu tidak mengatur TNI aktif, itu pensiunan aja boleh itu. Dan itu yang dipakai dasar untuk presiden. Dan itu kan sudah dilaksanakan. Pak SBY, Pak Agung, Pak Hendro. Salahnya di mana? Meskipun kemudian ada sempat rekomendasi pemberhentian pernah didapatkan Prabowo dulu di tahun 98. Itu tidak ada masalah karena pengambilan keputusan untuk pemberian kehormatan itu kan atas keputusan presiden. Berarti presiden sudah melihat perkembangannya sehingga dianggap
wajar untuk itu ada di presiden. Dan itu bagi saya sangat menguntungkan terutama Angkatan Laut ya. Karena apa? Di Angkatan Laut itu ada kebiasaan kalau ada kunjungan perwira tinggi, misalkan Kasal dan Menhan, itu mereka harus mengibarkan bendera Rapati, bendera perwira tinggi. Bintang 1 datang, bendera bintang 1, bintang 2 datang, bintang 2. Bisa terbayang nggak kalau datang ke sana itu Menhan dan Kasal, bendera mana yang mau dikibarkan? Bintang 3 atau bintang 4? Kalau bintang 3 Kasal akan tersinggung, kalau bintang 4 Menhan akan tersinggung. Sehingga diberikannya pangkat kehormatan sangat menguntungkan Angkatan Laut, udah pusing naikkan bintang 4 kan selesai. Jadi bermanfaat bagi militer kan. Oke. Kalau menurut Pak Asfi sendiri posisinya di mana? Setuju dengan hal ini karena dianggap hal yang biasa saja atau malah sebaliknya? Saya melihat hal ini mubazir gitu. Mubazir, kenapa tidak ditunggu saja sampai Prabowo menjadi presiden misalnya? Karena apa? Karena begitu seseorang dilantik menjadi presiden, dia akan memperoleh 14 bintang. Bintang yang tertinggi di Republik ini sesudah gelar pahlawan nasional. Jadi bintang Republik Indonesia Adi Pradana, bintang Mahaputra Adi Pradana, bintang jasa utama, bintang kemanusiaan, bintang penegak demokrasi utama. Meskipun pemilu itu terjadi kecurangan misalnya, tetapi presidennya akan tetap mendapat bintang penegak demokrasi utama. Lalu ada 14, ada beberapa bintang lagi sampai 14 yang semuanya itu tercakup dalam penghargaan terhadap Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan kepolisian. Termasuk juga di dalam yang 14 itu adalah bintang Yuda Dharma Utama yang sudah diperoleh oleh Prabowo tahun 2012. Jadi ada 14 bintang yang akan diperoleh seketika ya, begitu dilantik. Jadi untuk apa diberikan sekarang ya? Mubazir tapi syarat dan prosedurnya secara kualifikasi tepat tidak menurut Anda? Nah ini yang menjadi bermasalah itu kan di sini ada kontroversi gitu. Kalau jenderal-jenderal yang lain itu kan tidak ada masalah. Sedangkan Prabowo ini pemberhentiannya itu di situ walaupun diberhentikan dengan hormat, tetapi ada kasus sebelumnya, kasus penghilangan orang secara paksa. Jadi orang melihat ini ada suatu kontroversi di sana gitu. Nah, menurut hemat saya, kenapa harus diangkat sekarang gitu? Kenapa harus diangkat oleh Presiden Joko Widodo gitu? Kenapa tidak tunggu saja? Jadi bukan Joko Widodo yang mengangkat, tetapi otomatis ketika Prabowo menjadi presiden, maka dilantik menjadi presiden, maka dia akan memperoleh 14 bintang sekaligus gitu. Oke. Di sisi lainnya juga kita melihat ada pandangan bahwa ini pemberian pangkat ini muatannya politis, tapi di sisi lain juga Presiden membantah bahwa pangkat ini diberikan sebagai bentuk transaksi politik. Alasan seperti itu gimana menurut Anda, Mas Safi? Ya menurut saya juga tidak tepat tadi yang dikatakan bahwa ada persoalan protokoler gitu, karena di dalam jabatan tertentu itu bisa diberikan pangkat tituler misalnya. Jadi tidak masalah gitu. Bahkan seseorang yang sipil pun juga misalnya ketika Nugroho atau Susanto menjadi kepala pusat sejarah ABRI, dia menjadi brigjen tituler gitu. Ya, jadi untuk jabatannya itu dan kemudian ya kembali menjadi orang sipil ya. Jadi tidak ada alasan yang kuat menurut hemat saya untuk memberikan sekarang gitu. Kalau disebutkan bahwa ini sebagai transaksi politik, tepat nggak? Mungkin gitu. Karena apa? Karena diberikan oleh Presiden Joko Widodo gitu. Kenapa kalau itu dilakukan ketika Prabowo itu dilantik, maka otomatis gitu. Jadi tidak ada yang memberikan, negara yang memberikan 14 bintang itu kepada Presiden gitu. Oke, kalau Pak Soleman melihatnya kalau ada yang menilai bahwa ini muatannya politis gimana Pak? Gini dulu, saya sampaikan dulu. 14 bintang yang disampaikan tadi itu bintang yang digantung, bukan bintang yang di pundak. Itu dua hal yang berbeda. Yang diberikan itu 4 bintang kehormatan itu bintang yang di pundak. Dan itu harus diberikan. Tidak mungkin itu kalau yang disampaikan tadi itu yang digantung. Saya juga dapat Bu Yuda Dharma yang digantung itu harus dua yang berbeda. Tapi kalau bintang yang di pundak itu harus dipasang. Untuk bintang kehormatan itu yang di 4 di pundak itu. Itu beda.
Nah, tituler itu juga beda. Ini bukan bintang tituler, bintang kehormatan, itu berbeda. Kita berbicara bintang kehormatan. Bintang 4 kehormatan kita tidak usah perbincangkan lagi. Pak SBY sudah dapat, Pak Hendro Priyono dapat, dan Pak Agung Gumelar dapat. Itu berbeda dengan 14 yang akan didapatkan. Kalau nanti, misalkan, kalau tiba-tiba beliau pakai bintang 4, sudah menjadi presiden, itu lebih salah lagi. Justru harus dilakukan sekarang, biar tentara itu tidak rikuh. Ini saya perlu sampaikan bahwa ini adalah budaya tentara. Ada kerikuhan, beda dengan tituler. Tituler itu hanya sesaat, bisa naik turun. Tapi ini beda, mau naik ke kapal aja, saya sampaikan dari awal. Naik ke kapal, itu harus benderanya itu harus mana, pasti. Bendera bintang 3 atau bintang 4, kalau Kasal sedang mendampingi. Tidak mungkin Menhan datang ke kapal, Kasal tidak mendampingi, pasti. Nah, bendera mana yang mau dipakai? Oke. Dengan ada kepastian ini, pasti bintang 4. Jadi ada manfaatnya, bukan tidak ada. Kalau kemudian ini dikaitkan dengan politis, ada dugaan muatan politis di balik pemberian pangkat ini, gimana menurut Pak Soleman? Oh, tidak ada. Karena bagi saya ini sudah paling tepat. Itu saya tuntut tadi. Bagaimana seorang Menhan datang ke kesatriaan militer, bintang 3, sedangkan yang jemput bintang 4. Yang pusing itu Bintara Tamtama yang menyiapkan protokoler. Jadi hal ini jangan dilihat dari budaya sipil. Ini budaya militer yang tidak dimengerti oleh orang sipil, itu aja. Sehingga menurut Anda secara syarat dan kualifikasi sudah tepat ya? Ya sudah tepat, kalau tidak tepat mana mungkin presiden memberikan, dan itu kan ada di kewenangan pemberi. Kan begitu, namanya bintang kehormatan, kan begitu. Beda, nah saya ulangi lagi, beda dengan 14 yang tadi, itu beda. Itu bintang yang digantung, medali itu. Beda dengan bintang dipunggat. Oke, beda kata Pak Soleman. Pak Asfi gimana tuh? Beda. Iya, tergantung ya dari penghargaan kita sebagai warga negara. Saya melihat bahwa gelar yang tertinggi dimiliki oleh seorang Indonesia itu adalah gelar pahlawan nasional. Dan di bawah tadi itu ada 14 bintang betul. Yang itu yang digantung, Pak. Ya, yang betul. Digantung. Itu yang penghargaan. Yang dimasalahkan kan di sini, Pak. Itu kan tidak beda. Iya, saya mengerti gitu. Tetapi apa namanya secara protokoler ya saya menilai tentara ini suka ribet gitu. Saya berikan contoh yang lain gitu. Ya, memang ribet tentara, Pak. Oke, Pak Asfi silakan. Kasih kesempatan dulu Pak Asfi, silakan. Ketika misalnya ya ada seorang kepala rumah sakit angkatan darat mau diangkat menjadi menteri oleh Pak SBY. Tiba-tiba dia dinaikkan pangkatnya menjadi letnan jenderal. Bintang 3. Bintang 3 gitu. Nah, tetapi ternyata dia di bawah kepala bagian kesehatan angkatan darat yang bintang 2 gitu. Nah, sekarang akan dirubah lagi gitu. Diturunkan lagi kan? Kita rubet gitu. Iya. Ya tentara begitu. Kalau bukan begitu bukan tentara, Pak. Oke. Tapi juga ada pandangan begini, masih kaitannya soal dugaan-dugaan politis di balik pemberian pangkat ini, Pak Asfi. Ada anggapan bahwa Jokowi ini sedang dalam tanda kutip investasi politik kepada Prabowo Subianto, mengingat pasangannya Prabowo di Pilpres adalah anaknya juga begitu. Apakah ini bisa ditafsirkan sejauh itu? Iya, saya melihat ini ada pertarungan ya, manuver gitu. Ketika Prabowo itu mendekat beberapa kali datang ke SBY gitu, maka Jokowi pun juga mengambil manuver yang lain gitu ya, menanamkan budi gitu kepada Prabowo bahwa dia yang mengangkat Prabowo itu menjadi jenderal bintang 4 gitu. Saya melihat dari sisi politik itu, tetapi dari sisi sejarah ini bermasalahnya itu karena pemberhentian Prabowo itu ada di situ ada kasus yang kontroversial gitu. Berbeda dengan jenderal-jenderal bintang 4 yang disebutkan tadi, yang lain yang memperoleh jenderal kehormatan gitu. Oke, baik. Tampaknya ini masih akan kontroversial, bahkan banyak pandangan begitu soal pemberian pangkat kehormatan kepada Prabowo Subianto ini. Pak Soleman, Pak Asfi, terima kasih sudah berdiskusi dan berbagi perspektif bersama kami malam ini. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Kami akan hadirkan laporan lainnya dan diskusi menarik lainnya usai jeda. Kenaikan harga beras membuat warga mengeluh, ditambah kini bahan pokok ikut terkerek naik. Apa penyebabnya? Kami diskusikan usai jeda berikut ini.
Aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Harga geledek online Tiket Week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di jam geledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Pernah nggak membayangkan nasi uduk yang biasa kita makan tiba-tiba harganya naik? Kok bisa? Banyak peristiwa di dunia yang seolah jauh, tapi ternyata sangat berpengaruh pada keseharian kita. Tapi kita nggak paham. Mata kita tertutup tirai algoritma media sosial. Buka mata. Ada El Nino. Sehingga panen padi di seluruh dunia mundur. Gara-gara itu, negara eksportir beras seperti Thailand, India, dan Korsel mengurangi ekspor beras demi menjaga stoknya sendiri. Stok beras nasional yang sebagian berasal dari impor menipis. Harga beras pun melonjak. Udah kebayangkan kenapa harga nasi uduk bisa tiba-tiba naik? Bebaskan diri dari tirai algoritma media sosial ini. Buka mata dengan kompas.id. Harga geledek online Tiket Week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di jam geledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai. Dapatkan berita terkini, unik dan menarik dari dalam negeri juga mancanegara yang akan menambah hazanah pengetahuan Anda selama Ramadan. Kalau untuk menu berbuka puasanya sendiri dan juga tipsnya nih berpuasa di sana, kurma, roti dan juga air khas dari Asia Selatan. Dalam Kompas Sahur, setiap hari selama Ramadan pukul 2 dini hari, live di Kompas TV, teman Ramadan. Mahkota Permata Papua. Hutan, laut, dan tanah adalah segalanya bagi masyarakat Papua. Ekowisata dan agroforestry menjadi sebuah pilihan yang selaras bagi masyarakat di Malagufuk, Ningray, dan Pegunungan Arfak untuk hidup secara lestari. Mahkota Permata Papua. Hidup bersama dengan alam. Sabtu 2 Maret, pukul 10 pagi di Kompas TV. Harga beras yang masih tinggi membuat warga di Kulon Progo, Yogyakarta berebut membeli beras di pasar murah yang digelar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Beras bulog dijual seharga Rp10.800 per kilogram. Selain beras, pasar murah juga menjual telur, bawang merah, dan bawang putih hingga minyak goreng di bawah harga pasaran. Ya, saya 10, kebetulan kami kan ini pas ada pesanan, terus ini kebetulan di pasaran sekitar 15,5, 16, Pak. Itu kalau di pasaran untuk dapat berasnya gampang apa susah? Yo, sekarang itu agak susah, Pak. Masalahnya stoknya itu kebetulan kami pas pengen banyak, kebetulan nggak ada. Tingginya harga beras juga terjadi di Pasar Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. 1 liter beras lokal mencapai Rp23.000. 15.000 jadi 23.000. Iya. Soalnya modalnya naik. Itu sudah berapa lama tuh naiknya? Sudah lumayan. Semalam Semingguan tuh ada semalam modalnya tuh sampai 1.050.000 aku menukar satu saknya. Biasanya sebelumnya? Sebelumnya paling 750, 770. Hari ini kan sudah 800 lebih modalnya. Di sisi lain, Presiden mengklaim harga beras sudah turun di sejumlah pasar, seperti di Pasar Induk Cipinang dan Pasar Johar, Kerawang. Jokowi mengaku mengecek harga beras secara berkala setiap harinya. Coba dicek, jangan menginformasikan seperti itu ya. Coba dicek di Pasar Induk Cipinang, cek. Coba dicek lagi ke Pasar Johar. Ini yang pasar-pasar beras itu harus dicek. Coba kalian datang ke Pasar Cipinang, cek harganya turun atau naik. Cek di Pasar Johar, di Kerawang, naik atau tidak, turun atau tidak, cek.
sudah turun. Karena harian itu saya cek dan saya selalu mendapatkan angka-angka. Harga yang tinggi sempat memunculkan dugaan adanya permainan kartel beras. Anggota Komisi 6 DPR RI Luluk Nur Hamidah menyebut penguasaan penjualan beras dari hulu hingga hilir oleh beberapa perusahaan saja. Penguasaan beras ini hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan besar aja, dan mereka bukan hanya menguasai di hilir ya, tetapi mereka juga menguasai sampai di hulu. Jadi hulu sampai hilir itu ada perusahaan-perusahaan swasta yang kemudian mereka menguasai, baik itu di produsen, kemudian juga distribusinya, sampai kemudian grosirnya, sampai juga retailnya, dan seterusnya. Ini bisa dibayangkan. Kita pada posisi sebenarnya waktu yang lama ya, sekian tahun itu memberikan penguatan kepada Bulog. Ayolah, Bulog ini kan BUMN pemerintah, jangan sampai kemudian kalah. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyebut harga beras dalam 2 hingga 3 pekan ke depan akan terkoreksi signifikan. Hal ini mengacu pada harga gabah kering panen di tingkat petani yang mengalami penurunan. Memang harga beras itu apa kata harga gabah? Biasanya sekitar 2 kali lipat. Kalau harga gabah itu 8.000, maka akan didapati harga beras itu sekitar 16.000. Ya, seperti terjadi beberapa waktu kemarin. Tapi kalau hari ini panen rata-rata nasional ini sudah harga GKP-nya turun menjadi 7.100. Sehingga dalam 2-3 minggu ke depan ini ya harga beras itu insya Allah akan terkoreksi karena produksi di bulan Maret itu total akan 3,5 juta ton. Melebihi dari 3 juta atau kalau tahun lalu 5 juta sampai 5,5 juta ton. Itu biasanya memang bisa turun sampai dengan ke 6.000 atau bahkan ke 5.500. Sebelumnya pemerintah berencana menambah kuota impor beras sebanyak 1,6 juta ton di tahun ini untuk mengamankan stok beras dalam negeri. Dengan Tidak cuma beras, saudara, kenaikan harga telur pun terjadi di sejumlah wilayah. Di Banjar, Kalimantan Selatan, beberapa pedagang menyebut saat ini harga telur dijual Rp32.000 per kilogram dari sebelumnya Rp27.000. Meski pasokan masih tercukupi, namun tingginya permintaan jelang Ramadan jadi salah satu faktor naiknya harga. Harga cabai di pasar tradisional Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan mulai naik. Harga cabai tembus Rp70.000 per kilogram. Harga cabai keriting dan besar melonjak tajam dari harga sebelumnya Rp30.000 per kilogram, naik menjadi Rp70.000 per kilogram. Cabai rawit sebelumnya Rp30.000 kini naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Selain harga beras yang masih tinggi, harga sejumlah bahan pokok ikut merangkak naik. Apakah kenaikan harga beras ikut mengatrol harga bahan pokok lain? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini anggota Komisi 6 DPR RI Muhammad Sarmuji dan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics atau KOR Indonesia Muhammad Faisal. Bapak-bapak sekalian, selamat malam. Selamat malam. Ini mendekati hari Ramadan begitu, hari-hari besar, momen-momen besar seperti ini, harga-harga kebutuhan pokok naik. Alasannya karena momen El Nino, kemudian supply demand tidak seimbang. Cukup beralasan tidak hal seperti ini menurut DPR, Pak Sarmuji? Ya, khusus untuk beras sebenarnya persoalannya bukan langka, beras tersedia, banyak beras itu. Cuman memang di pasar modern, di retail modern, beras itu harganya tetap. Kenapa harga di pasar modern tetap? Karena di pasar modern mereka mematuhi HET. Sementara di pasar tradisional, beras tersedia dalam jumlah yang banyak tetapi harganya mahal. Kenapa? Karena sejak ditetapkan HET tahun 2017, sebenarnya pasar tradisional tidak pernah patuh pada HET. Kalau di pasar modern kan produsen-produsen beras itu takut, bahkan merugi. Karena itu mereka untuk menekan kerugian, mereka membatasi pasokan di pasar modern. Jadi kalau hari ini, kalau bapak-bapak, ibu-ibu beli beras ke pasar modern, mohon maaf ke Indomaret atau Alfamart, itu pasti dibatasi. Kenapa dibatasi? Karena yang nyetok
pun itu membatasi pasokan karena mereka nggak mau rugi terlalu besar. Tapi di pasar tradisional merasakan hal yang sama loh Pak sebetulnya. Bahkan ada keluhan terakhir saya datang ke Pasar Palmerah waktu itu mengeluh kenaikan 2-3 ribu rupiah ini bisa memotong daya beli, stok belanjaan harian jadi berkurang begitu. Kalau di pasar tradisional memang harganya naik, tetapi berasnya nggak langka. Berasnya ada tersedia dalam jumlah yang banyak dan harganya tinggi. Kenapa tadi saya sebutkan? Karena di pasar tradisional tidak patuh pada HET. Kalau di pasar modern mereka patuh pada HET, takutlah mereka itu. Oke. Nah, jadi problemnya justru memang ini terjadi karena harga gabahnya sejak di hulu itu sudah mahal. Ya, kemarin-kemarin, sekarang memang sudah turun seperti tadi sempat disebutkan. Kalau harga gabahnya mahal, suka atau tidak suka, harga berasnya mahal. Kenapa harga gabahnya mahal? Pertama memang belum waktunya panen kemarin-kemarin. Sekarang mulai panen sehingga mulai agak cenderung turun. Hari ini 5 hari ini betul tadi Pak Jokowi ngomong cenderung turun betul 5 hari ini. Saya kebetulan saya suka belanja jadi saya tahu betul naik turunnya beras di pasar tradisional. Kalau harga gabahnya sudah 7.200, mustahil pemerintah menetapkan 10.900 kemudian mereka mau patuh, mustahil. Masa orang rugi? Saya ke Mas Faisal kalau begitu. Melihat fenomena ini sebetulnya hal yang wajar atau tidak? Begini, saya cek dengan data di kami ya. Kalau dari stok nasional, ini stok nasional bukan hanya Bulog ya. Di awal tahun itu 1 Januari sekitar 6,7 juta ton. Bahkan kalau Bappenas itu 7,4 juta ton. Anggaplah dalam 2 bulan dari 1 Januari sampai dengan sekarang udah 2 bulan. Per bulan itu diambil untuk konsumsi per bulannya 2,5 juta, berarti kurang lebih sekarang itu sebetulnya stoknya udah surplus paling tidak sekitar 2 juta ton. Artinya secara nasional itu surplus sekitar 2 juta ton. Nah, tapi memang kalau kita melihat pola musiman di akhir tahun sampai awal tahun itu biasanya setiap tahun memang harga beras itu naik. Karena apa? Ini waktu-waktu di mana stok itu menipis, panen belum terjadi. Panen itu terjadi 2 kali dalam setahun. Yang paling besar itu panen raya di kisaran Februari, Maret, April. Lalu panen yang kecil, panen gadu itu di sekitaran September. Nah, jadi biasanya di sekarang-sekarang ini, akhir Februari ini, mestinya sudah mulai panen dalam kondisi normal. Nah, tapi di tahun ini memang agak sedikit beda. Karena kalau kita melihat, misalkan pergerakan harga di Januari ke Februari, ya peningkatan secara bulanannya, tahun lalu itu cuma 2,3%, tahun ini 6%, ya. Nah, ini ada beberapa penyebab menurut kami. Jadi pertama, panen yang mestinya biasanya dimulai di bulan Februari ini mundur sekitar 1 bulan karena faktor perubahan iklim. Jadi baru akan mulai panen di Maret, puncaknya di April. Biasanya puncaknya itu di Maret ya. Nah, jadi faktor kemunduran dari panen. Lalu yang kedua juga memang, nah ini yang cukup menarik, di menjelang pemilu, ada pembelian beras secara besar-besaran dalam waktu pendek sebetulnya, menjelang pemilu, menjelang pencoblosan. Nah ini oleh swasta. Ya, jadi ini tidak lepas juga daripada aktivitas terkait dengan pemilu, walaupun itu sifatnya masih jangka pendek ya, tidak jangka panjang. Nah, tapi ini yang menarik terjadi pada saat sekarang. Tapi intinya kembali lagi bahwa ini sebetulnya masih surplus, dan karena Maret ini ketika masuk Ramadan juga masuk musim panen, semestinya harga tadi seperti yang dikatakan juga bahwa cenderung akan turun, bahkan ketika panen raya biasanya jatuh harganya. Sampai ada dugaan kartel, itu masuk akal tidak menurut Anda, Mas Faisal? Ya, di beberapa sebetulnya pola distribusi daripada beras ini ada beberapa pola ya. Jadi memang ada tadi yang dikatakan satu perusahaan yang menguasai dari hulu ke hilir ya, tapi itu tidak seragam saya rasa. Ya, jadi belum bisa dikatakan generalisasi bahwa kejadiannya seperti itu semua. Kalau Pak Sarmuji melihatnya dugaan kartel ini alasannya dibilang masuk akal atau tidak? Makanya membuat harganya jadi naik begini? Kalau dugaan kartel untuk kasus sebulan ini rasanya tidak terlalu bisa dipersalahkan di kartel. Karena produsen beras sendiri itu pusing, terus terang pusing karena mereka terpatok oleh HET, harga eceran tertinggi. Andaikan pun mereka punya stok beras, tetapi dengan patokan harga eceran tertinggi, mereka akan rugi sendiri. Buat apa mereka menyetok beras, tetapi mereka nggak bisa jual di
pasar-pasar modern. Rata-rata kan itu kan beras yang disebut kartel tadi itu rata-rata dikemas dengan bagus, premium, tetapi premium pun kan ada HET juga. Oke. Jadi dugaan itu untuk kasus ini tidak terlalu relevan, tidak terlalu relevan. Tetapi untuk kasus yang lain, tahun-tahun yang lalu memang ada dugaan itu. Tapi untuk khusus untuk kasus sebulan terakhir, rasanya itu tidak terlalu relevan. Yang relevan tadi adalah memang harga di hulu itu memang sudah mahal. Baik. Mau tidak mau itu harga di hilir pasti mahal. Oke. Harapannya tentu bisa segera distabilkan harga pangan ini karena sekali lagi daya beli masyarakat yang juga akan dirugikan di sini. Pak Sarmuji dan Mas Faisal, terima kasih sudah berdiskusi dan berbagi perspektif bersama kami. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Informasi berikutnya usai jeda, program makan siang gratis yang digagas pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran sudah mulai diuji coba di sekolah di Tangerang, Banten. Tetapi yang menjalankannya adalah menteri di Kabinet Jokowi. Lengkapnya sebentar lagi. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Bahagia menyambut bulan suci. Bersama Kompas TV, teman Ramadan. Kompas Update dipersembahkan oleh Aku pilih Morinaga, karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Menyaksikan Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya Cindy Sistiarani. Saudara, sebuah jembatan permanen di Kampung Bolang, Kecamatan Rajek, Tangerang, ambruk usai terbawa arus Sungai Cirarap. Akibatnya aktivitas warga terganggu. Jembatan ini ambruk setelah hujan deras mengguyur wilayah itu. Akibatnya jembatan ambruk dan warga harus memutar dengan jarak yang cukup jauh. Demikian Kompas Update, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Habis makan langsung Beneko. Aku pilih Morinaga, karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya, serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Wah, udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Lanstan olesternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Beneko. Berita damai Nusantara. Berita hari ini dimulai dengan laporan cuaca hari ini di Nusantara terpantau tidak berbunga-bunga dikarenakan masyarakat tetap rukun dan saling menghormati satu sama lain setelah pesta demokrasi. Untuk menjaga cuaca cerah, kami ingatkan masyarakat untuk tetap jaga kerukunan, hargai perbedaan, serta selalu ingat senyum, salam, dan sapa. Demikian berita hari ini. Bang, belum. Perbedaan pilihan sementara, saudaraan selamat. Untuk Indonesia. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Harga geledek online Tiket Week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di jam geledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Ikuti sang penjelajah cita rasa Benu Bulo dalam eksplorasi kelezatan ragam kuliner khas Nusantara. Mantap. Serta kisah dan sejarah di balik setiap sensasi Mumtaz bin Laziz. Orang-orang yang concern dengan kesehatan ini pasti enak banget. Pecah, men. Mumtaz. Pecah, men. Sambalnya nyamber banget, enak banget. Istimewa. Cerita Rasa. Setiap Sabtu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Kalau hubungan biasa aja, bisa aja saya undang ke kantor. Saya tidak ingin membesar-besarkan apa yang sudah lewat. Saya kira saya tidak ragu memberikan 4 untuk Kementerian ATR BPN. Saya kira beliau akan sangat bersama Kepala Staf Kepresidenan Muldoko dalam Rosi, Transisi Kabinet Jokowi, Seteru Jadi Sekutu. Kamis 29 Februari pukul 8:30 malam di Kompas TV.
Bertemu kembali saudara, pemerintah akan mengakomodasi program makan siang gratis dalam pembahasan RAPBN 2024. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto pun menghadiri simulasi program makan siang gratis Rp15.000 per porsi. Belum ada penentuan dari KPU soal hasil pemilu presiden 2024. Namun pemerintah sudah mulai bergerak merencanakan program makan siang gratis milik pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Hari ini Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto menghadiri simulasi makan siang gratis ala Prabowo Gibran di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten. Menurut Erlangga, dengan budget Rp15.000 per porsi sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Melihat simulasi untuk makan dengan biaya Rp15.000, itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Pemerintah juga berencana mengakomodir program makan siang gratis Prabowo Gibran dalam pembahasan rencana APBN 2025. Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil memastikan anggaran cukup untuk melaksanakan program makan siang gratis. Program-program prioritas Presiden terpilih Pak Prabowo Mas Gibran itu sudah akan diakomodir supaya pada saat 2025 itu langsung running, langsung jalan gitu. Dan pembahasan APBN-nya kan ini baru tahap pertama dan beberapa bulan ke depan kita bahas teknisnya. Cukup lah, anggaran cukup kok ya. Nanti memastikannya Pak, barusan dibahas ya soal makan siang itu secara spesifik. Membahas tentang program-program prioritas Pak Prabowo, termasuk dalamnya adalah makan siang tahap awal. Presiden Joko Widodo menyebut belum ada pembahasan detail di kabinet mengenai program makan siang gratis. Namun Jokowi memang menekankan dalam rapat paripurna kabinet bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025. Tidak ada, hanya dalam sidang kabinet paripurna saya sampaikan bahwa program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025 supaya presiden terpilih menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam nanti penganggaran, tidak kembali lagi mengajukan anggaran kepada DPR. Jadi inilah yang teman-teman cukup disampaikan di dalam rapat paripurna kemarin. Merujuk kutipan Budiman Sujatmiko dari TKN Prabowo Gibran di laman tempo.co bahwa makan siang dan susu gratis bagi siswa sekolah per tahun membutuhkan beras sekitar 6,7 juta ton. Sementara kebutuhan daging ayam per tahun mencapai 1,2 juta ton dan daging sapi 500.000 ton. Sementara kebutuhan ikan dan sayur mayur diperkirakan mencapai 1 juta ton per tahun. Untuk program susu gratis kebutuhannya sekitar 4 juta kiloliter per tahun. Pemerintah melalui Menko Perekonomian memperkirakan jumlah balita penerima makan siang gratis mencapai 22,3 juta anak. Sementara penerima di tingkat taman kanak-kanak 7,7 juta jiwa. Siswa sekolah dasar 28 juta dan siswa SMP penerima makan siang gratis 12,5 juta jiwa. Kebutuhan anggaran makan siang gratis diperkirakan Rp15.000 per porsi. Dengan target 70,5 juta anak menerima makan siang selama 240 hari sekolah per tahun, maka perkiraan anggaran makan siang gratis ada Rp253,8 triliun per tahun. Mengenai menu makan siang gratis, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memperkirakan anggaran per porsinya bisa lebih dari Rp15.000. Hal ini untuk lebih memenuhi kebutuhan gizi anak. Kalau yang kemarin dibicarakan adalah supaya anggaran 2025 itu dipersiapkan untuk transisi ke masa presiden berikutnya. Dan salah satu program utamanya kan yang makan siang gratis itu. Jadi sebaiknya agar mulai dihitung dan kalau
anggaran yang mereka pasti lebih besar dugaan saya, karena makanya lebih banyak isi piring kan untuk 5 tahun ke bawah. Tapi 15.000 cukup nggak sih Pak untuk pemenuhan gizi anak gitu loh Pak, tingkat anak-anak? Saya tanya wartawan kalau makan 15.000 kenyang apa enggak? Kalau di Jogja cukup. Simulasi program makan siang gratis yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Curug Tangerang menyiapkan 160 porsi dengan harga per porsi makanan senilai Rp15.000. Ada 4 jenis menu yang diberikan. Pada menu pertama tersedia nasi putih, ayam goreng tepung, perkedel tahu, capcay, dan pisang. Lalu menu kedua ada nasi putih dengan lauk semur telur, tempe goreng, tumis buncis wortel, dan buah pisang. Pada menu ketiga ada gado-gado, tahu goreng, telur rebus, dan pisang. Di menu terakhir ada siomay dengan kentang rebus, telur, tahu kukus, kol, serta diberikan buah pisang. Program makan siang gratis diharapkan tidak membebani keuangan negara. Jikapun diwujudkan, selain cukup anggaran, porsi untuk kebutuhan gizi pun harus cukup dan tidak asal terwujud. Tim Liputan Kompas TV. Warga di sejumlah daerah masih antre berebut beras murah. Dalam operasi pasar di Kulon Progo, beras dan bahan pokok langsung habis dalam waktu 1 jam. Laporan lengkapnya sebentar lagi. Kalau hubungan biasa aja, bisa aja saya undang ke kantor. Saya tidak ingin membesar-besarkan apa yang sudah lewat. Saya kira saya tidak ragu memberikan 4 untuk Kementerian ATR BPN. Saya kira beliau akan sangat siap. Sama Kepala Staf Kepresidenan Muldoko dalam Rosi, Transisi Kabinet Jokowi, Seteru Jadi Sekutu, Kamis 29 Februari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Emang boleh senyeri ini? Saatnya minum susu kambing Karoma Insani. Dibuat dengan susu kambing Etawa, tinggi kalsium dan vitamin D. Karoma Insani, susu kambing Etawa. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Harga geledek online Tiket Week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Geledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Ikuti sang penjelajah cita rasa Benu Bulo dalam eksplorasi kelezatan ragam kuliner khas Nusantara. Mantap. Serta kisah dan sejarah di balik setiap sensasi Mumtaz bin Laziz. Orang-orang yang concern dengan kesehatan ini pasti enak banget. Pecah, men. Mumtaz. Pecah, men. Sambelnya nyamber banget, enak banget. Istimewa. Cerita Rasa. Setiap Sabtu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Mahkota Permata Papua. Hutan, laut, dan tanah adalah segalanya bagi masyarakat Papua. Ekowisata dan agroforestry menjadi sebuah pilihan yang selaras bagi masyarakat di Malagufuk, Mingray, dan Pegunungan Arfak untuk hidup secara lestari. Mahkota Permata Papua. Hidup bersama dengan alam. Sabtu 2 Maret pukul 10 pagi di Kompas TV. Warga di Kulon Progo berebut membeli beras dan sejumlah bahan pokok dalam operasi pasar yang digelar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Beras dan bahan pokok langsung habis dalam waktu 1 jam. Menggelar operasi digelar di Pasar Wates, Kabupaten Kulon Progo. Beras bulog dijual Rp10.800 per kilogram, sementara beras premium dari Gapoktan dijual Rp14.000 per kilogram. Selain beras, pasar murah pun menjual telur, bawang merah, dan bawang putih, hingga minyak goreng di bawah harga pasaran. 10 kebetulan kami kan ini pas ada pesanan, terus ini kebetulan di pasaran sekitar 15 setengah 16 Pak. Itu kalau di pasaran untuk dapat berasnya gampang apa susah? Yo sekarang itu agak susah Pak, masalahnya stoknya itu kebetulan kami pas pengen banyak kebetulan nggak ada. Di tempat terpisah tak cuma beras, saudara, kenaikan harga telur terjadi di sejumlah wilayah.
Di Banjar, Kalimantan Selatan, beberapa pedagang menyebut saat ini harga telur dijual Rp32.000 per kilogram dari sebelumnya Rp27.000. Meski pasokan masih tercukupi, namun tingginya permintaan jelang Ramadan menjadi salah satu faktor naiknya harga. 9 sampai 30, 31, 32. Jadi 32 hari ini sekilonya. Naik 32 lah umum. Kalau ecekannya lah. Jadi sudah berapa hari naiknya? 3 hari, 4 hari naik ini nih. Faktornya nih kemungkinan nih apa karena permintaan lawan menjelang puasa. Kami kutip data dari Badan Pangan Nasional yang menunjukkan rata-rata harga dari minyak goreng curah Rp15.430 per liter mengalami kenaikan. Sementara harga rata-rata bawang merah sebesar Rp34.080 per kilogram. Serangan brutal militer Israel di Gaza semakin tak terbendung. Hingga saat ini, korban akibat serangan hampir menembus 30.000 jiwa. Lengkapnya sebentar lagi. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai. Ketahui secara resmi awal Ramadan tahun ini. Lengkap dengan laporan langsung dari sejumlah titik pengamatan hilal di seluruh Indonesia. Ikuti sidang isbat penentuan 1 Ramadan 1445 Hijriah. Minggu 10 Maret pukul 4 sore. Live di Kompas TV. Teman Ramadan. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Di sini, tempat yang paling tepat buat nyalon. Aku ingin mewartakan kepada kalian semua untuk menyaksikan Suci Barbar Show. Jin dan Jun, sekarang nyalek juga. Jin dan Jun. Setiap hari Minggu. Karena keinginan yang banyak itulah akhirnya aku berusaha untuk mencalonkan diri. Jam 10 malam hanya di Kompas TV. Suci Barbar Show, nyalon bos. Nyalon bos. Suci Barbar Show, nyalon bos. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai. Ketahui secara resmi awal Ramadan tahun ini. Lengkap dengan laporan langsung dari sejumlah titik pengamatan hilal di seluruh Indonesia. Ikuti sidang isbat penentuan 1 Ramadan 1445 Hijriah. Minggu 10 Maret pukul 4 sore. Live di Kompas TV. Teman Ramadan. Laporan mancanegara, saudara, serangan brutal militer Israel di Gaza semakin tak terbendung. Hingga saat ini korban akibat serangan hampir menembus 30.000 jiwa. Dalam 24 jam terakhir, serangan Israel menewaskan 96 warga sipil dan lebih dari 170 orang terluka. Dilaporkan petugas keamanan setempat masih terus mencari korban selamat maupun meninggal dalam runtuhan bangunan. Pada misi kemanusiaan, Yordania, Mesir, dan Prancis mengirimkan bantuan medis hingga makanan ke wilayah Gaza. Ratusan warga Palestina putus asa menunggu bantuan yang sangat mereka butuhkan. Lembaga Pangan Dunia terhambat mengirimkan makanan untuk anak-anak di Gaza Utara dan 2 juta penduduk Gaza menderita kelaparan. Menampilkan berbagai desain mobil sporty dan unik, Geneva Motor Show kembali digelar. Laporan lengkapnya usai jeda berikut ini. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai.
Dapatkan berita terkini, unik dan menarik dari dalam negeri juga mancanegara yang akan menambah hazanah pengetahuan Anda selama Ramadan. Kalau untuk menu berbuka puasanya sendiri dan juga tipsnya nih berpuasa di sana, kurma, roti dan juga air khas dari Asia Selatan. Dalam Kompas Sahur, setiap hari selama Ramadan pukul 2 dini hari, live di Kompas TV, teman Ramadan. Imajinasi dimulai dari Java Pay. Terbukti untuk gedung tinggi, resort, dan rumah Anda. Java Pay, primer, cat eksterior, dan super interior. Kini dengan mesin tinting dan teknologi insulated emulsion, 2 derajat lebih sejuk. Java Pay melindungi semua yang Anda cintai. Dari Atlantic Ocean Paint, Colors of the World brought home. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Sedia payung sebelum hujan. Sedia Altex Waterproofer sebelum rembes. Anti rembes. Cat Altex Waterproofer. Anti rembes paling the best. Warnanya? Banyak amat. Altex Cat Protector dengan 7 warna natural. Tahan cuaca, anti lumut, anti rembes. Cat Altex Waterproofer anti rembes paling the best. Kalau hubungan biasa aja. Bisa aja saya undang ke kantor. Saya tidak ingin membesar-besarkan apa yang sudah lewat. Saya kira saya tidak ragu memberikan 4 untuk Kementerian ATR BPN. Saya kira beliau akan sangat bersama Kepala Staf Kepresidenan Muldoko dalam Rosi, Transisi Kabinet Jokowi, Seteru Jadi Sekutu, Kamis 29 Februari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Menampilkan berbagai desain mobil sporty dan unik, Geneva Motor Show kembali digelar. Mobil apa saja yang tampil dalam pameran? Intip laporan kami satu ini. Geneva International Motor Show kembali digelar dengan menghadirkan berbagai desain mobil sporty hingga unik bertenaga listrik. Salah satunya mobil kecil dengan desain menggemaskan milik Microlino dari perusahaan mobil listrik asal Swiss yang menjadi daya tarik pengunjung. Mobil yang dapat diisi oleh 2 orang ini hanya memiliki kecepatan maksimal 45 km per jam dengan jarak tempuh lebih dari 170 km. Perusahaan mobil sport, Chimera, juga menampilkan Evo 38-nya dengan desain yang terinspirasi dari mobil balap tahun 1978 hingga 1992 atau rally retro. Dibekali 600 tenaga kuda dengan penggerak 4 roda, mobil sedan sport ini diperkirakan akan dijual setara dengan lebih dari 9 miliar rupiah. People that are quite bored about the normal sport car that actually are coming to be quite old flat and want to find something that is made driven by passion as we have. And effectively we are a small group of people that have the dream to create a new brand that we are coming to be and create products that are special and unique. Geneva International Motor Show dibuka untuk umum sejak 27 Februari hingga 3 Maret mendatang di Pusat Konvensi Palexpo, Geneva, Swiss. Dan selesai sudah rangkaian Sapa Indonesia Malam untuk edisi kali ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Tifal Solesa. Dan saya Cindy Sistiarani. Sampai jumpa besok.
Kalau hubungan biasa aja, bisa aja saya undang ke kantor. Saya tidak ingin membesar-besarkan apa yang sudah lewat. Saya kira saya tidak ragu memberikan 4 untuk Kementerian ATR BPN. Saya kira beliau akan sangat Bersama Kepala Staf Kepresidenan Muldoko dalam Rosi, Transisi Kabinet Jokowi, Seteru Jadi Sekutu, Kamis 29 Februari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan berita utama yang didukung oleh Halo, selamat malam saudara. Selama 1 jam ke depan, Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. Bersama saya, Linfidianto. Dan saya, Valentina Sitorus. Informasi di Berita Utama ada mengenai demi membayar utang dan ingin membeli ponsel, seorang cucu tega merampok neneknya dan melakukan penganiayaan. Informasi dan ulasan lengkapnya akan kami hadirkan bersama berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita lain yang aktual untuk Anda simak, di antaranya. Kabar gembira, setelah sempat melambung tinggi, harga beras di sejumlah pasar kini mulai turun. Masyarakat diimbau untuk tidak khawatir lagi. Diduga membuat konten sebuah kelompok aliran yang memperbolehkan anggotanya untuk saling tukar pasangan dan viral di media sosial. Gus Samsudin jalani pemeriksaan di Polda Metro Jawa Timur. Di akhir acara kami juga memiliki video pilihan mengenai detik-detik sebuah sekolah di Bandung Barat yang ambruk karena bencana tanah bergerak. Kita ke informasi yang pertama, saudara. Hari ini banjir merendam sejumlah wilayah di Jakarta. Di kawasan Kelapa Gading pagi tadi banjir ikut menghambat mobilitas warga. Macet membuat warga tertahan di jalanan selama berjam-jam. Kemacetan terjadi di Jalan Boulevard Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Kamis pagi. Ini terjadi akibat adanya genangan air di sejumlah titik di kawasan Kelapa Gading. Kemacetan juga berimbas ke Jalan Mitra Sunter Boulevard dan Yosudarso. Kondisi ini semakin diperparah dengan banyaknya kendaraan yang nekat melawan arah hingga arus lalu lintas kian semrawut. Banyak warga yang akhirnya terlambat masuk kerja lantaran terjebak kemacetan. Banjir hingga 50 cm masih merendam kawasan Kelapa Gading hingga Kamis sore. Sejumlah warga pejalan kaki kesulitan melintasi jalan yang terendam banjir. Warga akhirnya menggunakan jasa delman dengan membayar Rp25.000 hingga Rp80.000 untuk jarak dekat. Sementara itu, warga yang terjebak banjir setinggi 50 cm di kawasan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis siang, akhirnya menggunakan perahu rakitan. Para karyawan yang menggunakan perahu karet agar sampai ke tempat bekerja sampai pengirim paket yang ingin mengirimkan paket ke customer di tengah tingginya banjir yang merendam kawasan ini. Perahu rakitan ini sengaja disiapkan petugas demi membantu para pekerja hingga warga yang hendak beraktivitas di tengah tingginya banjir. Saudara, banjir setinggi 40 cm juga merendam ruas Jalan Jenderal Ahmad Yani, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Kamis pagi. Selain mengenangi sebagian ruas jalan, banjir juga menutup pintu tol Cempaka Putih, yang menyebabkan pintu tol hanya bisa dilalui satu jalur. Banjir menimbulkan kemacetan panjang, terutama dari arah Sunter menuju Cawang. Antrean panjang terjadi lantaran ruas jalan hanya bisa dilalui satu jalur. Tingginya genangan air membuat sejumlah kendaraan mogok.
terutama kendaraan roda 2. Sementara itu, banjir hingga ketinggian 1 meter merendam pemukiman penduduk di kawasan Rawaterate, Cakung, Jakarta Timur. Banjir terjadi akibat curah hujan yang tinggi serta luapan kali Cakung Lama. Sedikitnya 274 keluarga terdampak banjir. Sebagian warga mengungsi dan sebagian lagi memilih bertahan di rumah. Empat keluarga. Sama tante kasihannya. Iya, nasibnya 4, Bu. Bisa apa? Dulu masuk ke dalam coba. Saudara, banjir di kawasan Rawaterate, Cakung, Jakarta Timur terpantau surut pada Kamis malam. Aktivitas warga juga kembali normal. Pasca hujan deras yang mengguyur Jakarta, kawasan Rawaterate, Cakung, Jakarta Timur yang sempat tergenang banjir kini mulai surut. Sebelumnya, banjir yang merendam 274 kakak ini disebabkan luapan kali Cakung Lama yang bersebelahan dengan pemukiman warga. Namun terpantau pada malam ini, aktivitas warga sudah kembali normal dan jalan di pemukiman sudah bisa dilintasi kendaraan bermotor. Informasi lain, saudara, kebakaran melanda rumah 2 lantai di kawasan padat penduduk di Jalan Murhum, Kelurahan Mengana, Naumalak, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. 2 penghuni rumah hampir jadi korban lantaran masih tidur saat kebakaran terjadi. Pemadam dekatnya di mana? Tidak ada nomor pemadam kayak kasihan. Api dengan cepat membakar rumah 2 lantai Kamis pagi. Material rumah yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membakar seluruh bagian rumah meski sedang hujan. Saat kebakaran terjadi, warga langsung bergerak cepat, mendobrak rumah dan membangunkan 2 orang pemilik rumah yang sedang tidur. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik, saudara. 6 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Beralih ke sorotan lain, saudara, kericuhan terjadi saat penghitungan suara pemilu 2024 di tingkat kecamatan Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Kericuhan terjadi antara 2 kelompok warga pendukung calon anggota legislatif tingkat kabupaten dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kericuhan terjadi di luar kantor Kecamatan Lehitu di Negeri Hila. Peristiwa itu berawal saat cekcok di rapat pleno lanjutan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan. Akibat peristiwa ini 1 orang terluka. Pasca kericuhan, Polsek Lehitu menambah jumlah personil untuk mengamankan proses pleno. Beralih ke informasi lain, saudara, Polres Metro Jakarta Timur menangkap Gatan Saleh, terduga pelaku penembakan di sebuah kantor biro perjalanan di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Gatan Saleh ditangkap polisi di kawasan Tajur, Bogor, Jawa Barat, Rabu kemarin. Setelah diperiksa, Gatan mengaku menembak korban Muhammad Andika Mowardi dalam keadaan sadar. Namun dari hasil tes urin, Gatan Saleh positif narkoba. Gatan Saleh menembak korban dipicu saling ejek yang berawal dari WhatsApp yang membuat Gatan kecewa. Gatan Saleh dituduh dengan dugaan melakukan percobaan pembunuhan dan kepemilikan senjata api tanpa hak. Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 338 junto pasal 53 terkait dengan percobaan pembunuhan dan atau pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Undang-Undang Darurat terkait dengan membawa atau memiliki senjata api, senjata tajam tanpa hak. Ini dugaan pasal yang kami kenakan untuk terduga pelaku. Aksi penembakan oleh mantan suami artis Gatan Saleh terjadi pada 8 Februari lalu. Diawali keributan di depan kantor biro perjalanan di Jalan Jatinegara Timur, Jakarta. Gatan dan korban pria bernama Muhammad Andika terlibat perselisihan hingga pelaku mengeluarkan senjata api. Dari rekaman CCTV, pelaku menodongkan pistol ke arah korban. Korban yang ketakutan berupaya masuk ke dalam kantor. Pelaku emosi meluapkan kemarahannya dengan melepas 3 kali tembakan. 2 diantaranya mengenai kaca. Korban langsung melaporkan kejadian ini ke polisi. Informasi berikutnya, YouTuber Samsudin diperiksa Polda Jawa Timur
karena membuat konten video yang memperbolehkannya bertukar pasangan dan diunggah di kanal YouTube miliknya. Samsudin dijemput oleh penyidik Siber di Treskrimsus Polda Jawa Timur. Pemeriksaan Samsudin dilakukan terkait video yang dibuat Samsudin di akun YouTube-nya yang berisi ajaran sesat memperbolehkan bertukar pasangan. Samsudin sebelumnya telah dimintai keterangan oleh Polres Blitar, tetapi karena memberikan keterangan berbeda-beda, kasus ini diambil alih oleh Polda Jawa Timur. Sebelumnya viral video sebuah kelompok aliran yang memperbolehkan anggotanya bertukar pasangan. Video ini diunggah di akun YouTube Samsudin dan menuai kontroversi. Samsudin kemudian membuat video klarifikasi jika video yang diunggah merupakan settingan. Bersangkutan bicaranya pelin-pelan terkait dengan lokasi pembuatan konten. Ada sekitar 3 orang ya yang dilakukan pemeriksaan, tapi masih dalam proses pendalaman semua. Dan 3 orang ini pembuat konten, pengambil video atau gimana? Ya di antara orang yang membuat atau merekam ya, yang merekam konten video itu. Informasi lain, saudara, kuasa hukum terlapor kasus dugaan pelecehan yang dilakukan Rektor Nonaktif Universitas Pancasila Edi Tut Hendrarto menyebut ada kepentingan politisasi di balik laporan yang ditujukan kepada kliennya itu. Ditemui seusai jalani pemeriksaan selama 2 jam lebih di gedung Direskrimum Polda Metro Jaya, baik kuasa hukum terlapor maupun terlapor tidak membeberkan detail teknis pemeriksaan hari ini. Namun, kuasa hukum menjelaskan duduk perkara adanya laporan ini dinilai muncul karena adanya politisasi kampus, khususnya jelang pemilihan rektor baru. Politis berkaitan dengan pemilihan rektor. Seandainya tidak ada pemilihan rektor pada Maret ini, maka diyakini tidak akan ada laporan-laporan polisi terhadap klien kami. Artinya politik ini ya di baliknya? Ini pasti ada politisasi jelang pemilihan rektor sebagaimana biasa yang sering dialami di pilkada dan pilpres. Saudara, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membuat video klarifikasi soal baliho dirinya yang bertuliskan OTW Jakarta nih. Menurutnya, maksud baliho itu bukan niatan dirinya untuk maju di Pilgub DKI, melainkan hanya gimmick promosi produk skincare miliknya. Sempat mengundang reaksi sejumlah politisi dan parpol yang berniat ikut kompetisi Pilkada DKI, Ridwan Kamil justru merasa heran. Baliho dirinya di salah satu sudut kota Jakarta itu diartikan sebagai promosi politik. Video itu diunggah di akun Instagram pribadinya. Menurutnya, baliho itu murni untuk promosi produk skincare miliknya yang akan diluncurkan di Jakarta beberapa waktu ke depan. Sebelumnya, sejumlah politisi sempat bereaksi untuk siap berkompetisi di Pilkada DKI, merespons baliho Ridwan Kamil itu. Salah satunya politisi dari Partai Nasdem, Ahmad Sahroni. Assalamualaikum, halo, saya Ridwan Kamil. Di sini saya ingin menanggapi tentang ramainya baliho saya ya, yang judulnya OTW Jakarta, yang sudah membuat banyak persepsi-persepsi di seluruh Jakarta bahkan Indonesia. Terus terang saya itu bingung ya, kenapa ditafsirkan macam-macam dengan pengertian sendiri, bahkan menafsirkan politik, itu adalah baliho Maugub Jakarta, padahal bukan. Padahal mah ya, saya itu mau ke Jakarta OTW karena saya sedang berinovasi menghasilkan produk skincare khusus untuk lelaki Indonesia. Sorotan lain, Presiden Joko Widodo bersama AHY dan sejumlah menteri lainnya menyapa warga dan makan malam di salah satu pusat perbelanjaan di Samarinda. Warga Samarinda begitu antusias bertemu Presiden Joko Widodo di salah satu pusat perbelanjaan di Samarinda 28 Februari. Warga bergantian mengajak swafoto Presiden. Dalam momen ini, Presiden Joko Widodo ditemani Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono, dan menteri lainnya untuk makan malam bersama. Berita utama akan kembali dengan informasi seorang santri tewas jadi korban penganiayaan seniornya. Sebelumnya, korban sudah sering minta pulang ke Banyuwangi tanpa alasan yang jelas. Ulasannya kami hadirkan seusai jeda.
Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino. Crunchy choco milknya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wingsfood. Enak. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan. Jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari. Hangatnya warna kuning pagi. Manisnya warna mawar merah muda. Dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Tenggorokan kering, sariawan, jerawatan, bau mulut. Minum Adem Sari saat berbuka dan setelah tarawih. Adem Sari yang botol tanpa soda. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Samber tiketmu sekarang. Every day for 20 years, we have been helping keep Indonesians healthy and happy. Helping Indonesians for a prosperous Indonesia to help strengthen your immune system. Drink UC 1000 vitamin with 1000 milligrams of vitamin C. Help inside, fresh outside. Aku mau kenal kamu lebih jauh. Oh, segini. Capek. Buruan pergi dari capek. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Cowok idaman aku tuh nerdy-nerdy gitu. Nggak jadi deh, balikin aja. Untung di Shopee ada garansi, bebas pengembalian. Berubah pikiran, balikin aja. Tidak sesuai, balikin aja. Barang rusak, balikin aja. Gampang. Shopee garansi, bebas pengembalian. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan. Jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari. Hangatnya warna kuning pagi. Manisnya warna mawar merah muda. Dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Saya harus kuat setiap hari. Mulai usia 40, tubuh kehilangan 33% massa otot. Saya minum Ensure Gold dengan dual action. HMB plus triple protein dukung kekuatan otot. Ensure Gold for everyday strength. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Samber tiketmu sekarang. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Cowok idaman aku tuh anak motor. Nggak sesuai balikin aja. Untung di Shopee ada garansi, bebas pengembalian. Berubah pikiran, balikin aja. Tidak sesuai, balikin aja. Barang rusak, balikin aja. Gampang. Shopee garansi, bebas pengembalian. Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino. Crunchy choco milknya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wingsfood. Enak. Bintang Balkis Maulana mengembuskan nafas terakhirnya di usianya yang masih belia, 14 tahun.
Keluarga tak menyangka harus menerima kedatangan Bintang yang menimba ilmu di sebuah pondok pesantren di Kediri, Jawa Timur dalam keadaan tak bernyawa. Jasad korban pun penuh dengan luka. Keluarga menaruh curiga dan tidak semudah itu percaya bahwa korban disebut tewas karena jatuh di kamar mandi. Kebenaran perlahan terkuak. Ternyata Bintang dianiaya oleh 4 seniornya sendiri yang sama-sama santri. Terpukul, benar-benar terpukul. Jumat malam, keluarga histeris melihat Bintang kembali ke rumahnya di Dusun Kendang Lembu, Desa Karangharjo, Banyuwangi, dalam kondisi meninggal dunia. Keluarga pun menanyakan kejelasan dari pihak pondok pesantren yang mengantarkan jasad korban dari Kediri kala itu. Tempat atau sempat dihalang-halangi membuka kain kafan, keluarga pun terkejut melihat tubuh korban penuh dengan luka lebam. Padahal pihak keluarga diberitahu bahwa korban tewas karena terjatuh di kamar mandi. Kejanggalan ini yang juga memancing reaksi warga setempat dan meminta pihak keluarga untuk mengotopsi jenazah korban demi mencari kebenaran. Saat mondok di Kediri, Bintang kerap kali meminta pulang ke Banyuwangi tanpa alasan yang jelas. Sebelum meninggal dunia, Bintang menyampaikan keinginannya kepada orang tua melalui pesan singkat. "Aku takut, cepat sini. Aku takut, Mah. Mah, tolong, sini cepat jemput." Jerit Bintang mencari pertolongan ke orang tuanya sendiri. Meski demikian, Bintang tidak pernah menjelaskan secara rinci masalah yang dialaminya hingga korban pulang tanpa nyawa. Ibu korban pun sempat menyemangati korban dan meminta korban bersabar hingga Ramadan datang. Kalau Bintangnya pendiam dia, Mas. Pendiam. Ya kalau dia nggak diajak ngomong ya nggak bakal ngomong. Dia meskipun teman-temannya nakal dia juga diem gitu. Nggak pernah. Tapi kalau dia misal bully sama teman-temannya juga, dia nggak pernah bilang sama saya gitu. Terus paling kadang cuma cerita kembali gitu, aku diginiin sama ini gitu, tapi ya dia nggak lawan. Selama ibunya bekerja di Bali, korban menimba ilmu di Pondok Pesantren Al-Hanifiyah di Mojo, Kediri. Pihak pondok pesantren menjelaskan pihaknya menerima laporan korban meninggal akibat terpeleset di kamar mandi dari kakak sepupu korban. Nah kemudian saya spontanitas, loh sakit apa? Tanya tadi yang di depan kalau sampaikan tadi, sakit apa kok ke rumah sakit? Katanya terpeleset kan. Nah, akhirnya saya spontanitas karena ya saya percaya wong itu kakaknya. Kan masa kakaknya mau menipu kan ya enggak kecil kemungkinan kan gitu kan, enggak masuk akal gitu. Setelah mendapati laporan dari keluarga, Kepolisian Banyuwangi langsung berkoordinasi dengan Polres Kediri Kota. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, Polres Kediri Kota menemukan adanya tindak pidana kekerasan. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 4 orang santri di pondok pesantren yang sama sebagai tersangka. Mereka adalah MN dan MA yang masing-masing berusia 18 tahun, serta AK 17 tahun dan saudara AF yang berusia 16 tahun yang juga merupakan kakak sepupu korban. Terkait motifnya, polisi menyebut terjadi kesalahpahaman antara para pelaku dengan korban. Dan kemarin hari Minggu malam 25 Februari 2024 kami telah amankan 4 orang dan kita juga tetapkan sebagai tersangka dan kita laksanakan penahanan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Untuk motifnya apa Dan? Motif sementara masih diduga karena ada kesalahpahaman di antara anak-anak pelajar. Keluarga korban menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada polisi. Suyanti yang merupakan ibu korban menuntut agar pelaku dihukum seadil-adilnya.
4 hari berlalu sejak Bintang dimakamkan, Suyanti menyayangkan tidak ada permintaan maaf dari pondok pesantren kepada pihak keluarga. Pun tak ada ungkapan bela sungkawa dari pihak pondok pesantren, kata Suyanti. Intinya untuk tersangka saya sudah pasrahkan ke pihak hukum, ke adik-adiknya. Dan yang disayangkan sekarang saya kenapa sampai detik ini dengan kepulangan anak saya, kepergian anak saya itu pihak pondok pesantren sampai saya ini tidak ada kata inisiatif atau berbela sungkawa ataupun kata maaf kepada pihak keluarga yang sedang berduka saat ini. Itu saja. Proses hukum terus bergulir di kepolisian. Sementara itu, Kementerian Agama juga menginvestigasi keberadaan pondok pesantren tempat Bintang mondok. Menurut Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur, pondok pesantren Al-Hanifiyah di Desa Kranding, Kecamatan Mojo Kediri belum berizin. Pondok pesantren tersebut berdiri sejak tahun 2014 dan memiliki 93 santri. Keberadaan ponpes tersebut belum memiliki izin operasional pesantren. Santri sekitar 74 putri dan 19 putra, dan kegiatan ponpes dimulai tahun 2014. Kita akan menghormati proses hukum. Artinya bahwa lembaga tersebut otomatis bukan tidak menjadi kewenangan kami, tetap kita pantau. Tetapi untuk proses hukum ini menjadi bagian terintegrasi bahwa penyelesaian itu sampai di sana. Polisi kemudian menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan Bintang. Rekonstruksi digelar secara tertutup di Aula Mapolres Kediri Kota. Total ada 55 adegan yang diperagakan keempat pelaku dalam rekonstruksi ini. Tindak kekerasan terjadi 3 kali, yakni tanggal 18, 21, dan 22 Februari di lingkungan pondok pesantren. Korban dipukul secara bergantian oleh para pelaku. Korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada Jumat pagi. Secara terpisah, kuasa hukum tersangka menjelaskan soal kesalahpahaman antara pelaku dan korban. Dari keempat tersangka ini sama-sama semuanya punya peran dalam hal penganiayaan ataupun pengeroyokan sehingga menyebabkan kematian korban. Ada pakai alat atau tangan kosong? Sementara menggunakan tangan kosong, jadi benda tumpul yang sesuai dengan keterangan dokter menerima sehingga terjadinya luka di tubuh korban. Kesalahpahaman, artinya memang di pondok itu kan kadang-kadang mengingatkan, saling mengingatkan agar melakukan sebuah kewajiban-kewajiban yang menjadi aturan main pondok. Nah, kemudian karena ketika diingatkan kok kemudian korban sampai dipukul misalnya, tapi tidak ada rasa sakit atau apa katakan berontak dan lain sebagainya. Ini yang kemudian dianggap kayak disadarkan bagaimana cara menyadarkan itu. Saudara, proses penyidikan terus bergulir. Sejauh ini polisi telah meminta keterangan dari 9 orang saksi. Perlu diingat, penting bagi semua pihak untuk menciptakan rasa aman bagi anak dimanapun mereka berada. Perlu pula digarisbawahi bahwa orang tua harus responsif terhadap aduan, apalagi seruan minta pertolongan dari anak sendiri. Saudara, demi membayar utang dan ingin membeli ponsel, seorang cucu tega merampok neneknya dan melakukan penganiayaan. Siapa bilang otot kuat cuma milik sebagian orang? Dari yang muda sampai yang lebih tua harus punya. Nabung otot dari sekarang. Minum Hylo Platinum tiap hari. Tinggi protein dan tinggi kalsium. Nabung otot kuat sampai nanti. Top Cappuccino, milky foamnya lebih tebal dan crunchy chocomaltnya. Ini baru cappuccino. Beli 2 ekstra 1. Kopi yang delicioso, Top Cappuccino. Enak. Cobain, beli 2 ekstra 1 dari Wings Food. Tenggorokan kering, sariawan, jerawatan, bau mulut. Minum Adem Sari saat berbuka dan setelah tarawih.
Adem Sari, yang botol tanpa soda. Kompas Update dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Anda menyaksikan Kompas Update, saudara, bersama saya Yogin Fredianto. Aksi kawanan perampok yang membobol sebuah minimarket di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, terekam kamera pengawas toko. Kawanan pencuri ini memarkir mobilnya persis di depan pintu minimarket. Mereka lalu membuka paksa gembok rolling door dengan gunting besi dan menggasak sejumlah barang yang berada di minimarket. Para pelaku mengambil puluhan bungkus rokok dari berbagai merek susu formula. Akibatnya, pemilik minimarket mengalami kerugian kurang lebih 16 juta rupiah. Kejadian perampokan ini di minimarket ini sudah 3 kali terjadi. Kini kasus pembobolan ini tengah ditangani oleh Polsek Pondok Aren. Demikian Kompas Update, saya Yogin Fredianto. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga Cilgo. Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Harga Gledek Online Tiket Week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Saya harus kuat setiap hari. Mulai usia 40, tubuh kehilangan 33% massa otot. Saya minum Ensure Gold dengan dual action. HMB plus triple protein dukung kekuatan otot. Ensure Gold for everyday strength. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Harga Gledek Online Tiket Week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Berita utama kembali hadir untuk Anda, saudara, dan kami sudah menyiapkan 5 berita pilihan untuk Anda. Kita ke informasi yang pertama, saudara. Demi membayar utang dan ingin membeli ponsel, seorang cucu tega merampok neneknya dan melakukan penganiayaan. Korban pun mengalami luka serius di bagian kepala. 19 Februari 2024, tidur nyenyak Zuarni tiba-tiba terhenti. Sebatang besi dipukulkan ke kepalanya berkali-kali. Zuarni, nenek berusia 73 tahun ini pun mengerang kesakitan. Sementara pelaku kabur usai membawa gelang emas korban seberat 30 gram. Mendengar teriakan meminta tolong, anak Zuarni yang tinggal di sebelah rumah korban langsung datang. Sang anak membawa ibunya ke rumah sakit lantaran menderita luka parah. Setelahnya, sang anak langsung melaporkan kejadian ini ke polisi. Namun betapa terkejutnya keluarga Zuarni saat mengetahui fakta bahwa pelaku penyerangan sang nenek adalah cucunya sendiri yang bernama Alvina Radipta, berusia 21 tahun. Motif dari pelaku melakukan aksinya ini adalah untuk membayar hutang dan kehidupan yang hedon. Karena hasil penjualan daripada emas 10 meriam tersebut tersangka belikan kepada emas dengan jumlah yang lebih kecil, kemudian handphone merek iPhone yang dibeli oleh tersangka setelah melakukan aksinya.
Aksi sadis pelaku ini pun berujung bui. Alfi dijerat pasal 365 KUHP dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Citra Indriani, Kompas TV, Indragiri Hulu, Riau. Berita pilihan berikutnya, Saudara. Proses pencarian korban tanah longsor di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan Kamis siang resmi dihentikan. Total jumlah korban adalah 24 orang, 5 diantaranya meninggal dunia. Semakin banyak ya. Setengah. Inilah yang terjadi pada Senin 26 Februari lalu. Sejumlah pengguna jalan yang tengah melintas di wilayah Kecamatan Bastam Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan dikejutkan dengan peristiwa longsor. Hujan dengan intensitas tinggi menjadi pemicu kejadian ini. Akses jalan pun tertutup dan sejumlah orang tertimbun material longsor. Tim SAR dikerahkan untuk mencari para korban. 5 regu dibentuk serta tim K9 dan anjing pelacak juga diterjunkan. Ya, satu persatu korban ditemukan. 5 orang dalam kondisi meninggal dunia, sementara 19 lainnya selamat namun mengalami luka. Semua korban itu berjumlah yang selamat itu 9 dan meninggal dunia 5 orang. Jadi total seluruhnya? Siap 24 orang. Para korban selamat mengalami patah tulang dan luka dalam. Mereka dirawat di sejumlah rumah sakit untuk pemulihan. Sementara itu proses pencarian pun dihentikan pada Kamis siang lantaran tak ada lagi laporan orang hilang. Tim Liputan Kompas TV, Luwu, Sulawesi Selatan. Selanjutnya, Saudara, seorang dokter dilaporkan ke polisi lantaran diduga melakukan pelecehan terhadap seorang istri pasien. Peristiwa ini terjadi di Palembang, Sumatera Selatan dan sang dokter kini sudah dipecat dari tempatnya bekerja. Istri seorang pasien ini masih tampak trauma dan lemas. Ia diduga telah mendapatkan perlakuan tak senonoh dari seorang dokter yang praktik di sebuah rumah sakit di Palembang, Sumatera Selatan. Dari keterangan korban, ia yang tengah hamil ini tiba-tiba disuntik oleh oknum dokter itu hingga tak sadarkan diri. Dan diduga ia mendapatkan pelecehan. Saat itu korban tengah menjagai sang suami yang juga baru selesai dioperasi. Pihak keluarga korban tak terima dan melaporkan kejadian ini ke polisi. Klien kita ini, istri dari pasien tersebut, dicucuklah di tangan, setengah impuls. Kalau dari pengakuan dari klien kita itu setengah impuls, dicucuk ke di tangan. Nah, seketika itulah bahwa klien kami itu langsung tidak sadar, langsung pusing, tidak sadar. Nah, dalam keadaan tidak sadar itulah oknum dari dokter tersebut, itu kan, berbuat tidak senonoh. Polisi sudah menerima hasil visum korban dan telah memeriksa 9 orang saksi. Oknum dokter itu pun langsung dipecat oleh pihak rumah sakit dan kini harus berurusan dengan pihak kepolisian atas laporan pelecehan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang. Informasi berikutnya, nakes seberangi sungai. Demi dapat memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah terpencil di distrik Yembun, sejumlah tenaga kesehatan di Puskesmas Yembun Tambrau, Papua Barat Daya, nekat menyeberangi sungai berarus deras. Tanpa rasa takut, para tenaga kesehatan dari Puskesmas Yembun, Kabupaten Tambrau, Papua Barat, menyeberangi sungai dengan aliran air yang deras. Sambil membawa peralatan medis, mereka berhati-hati saat menyeberangi sungai. Semua ini dilakukan demi memberikan pelayanan kesehatan antar kampung. Para tenaga kesehatan ini tak punya pilihan lain lagi, karena sungai ini adalah satu-satunya alternatif jalan menuju ke Kampung Baun, distrik Yembun. Meski menegangkan, namun para tenaga kesehatan mengaku terbiasa karena sudah menjadi rutinitas ketika akan memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di sana. Kampung yang kita tuju saat ini adalah Kampung Baun, di mana memang untuk akses keseharian baik pelayanan ataupun masyarakat itu hanya melalui akses menyeberang dari kali itu. Tidak ada akses jalan lain, dan memang kegiatan ini kegiatan rutin yang setiap bulan harus kita jalankan, kegiatan posyandu dan kegiatan puskesmas keliling. Wilayah pelayanan Puskesmas Yembun terdiri dari 12 kampung. Salah satu kampung tersebut memang harus dilalui dengan menyeberangi sungai lantaran tidak memiliki akses jalan yang baik. Flora Batlayeri, Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya. Dan informasi terakhir, Saudara, nikah di atas motor trail.
Ada yang unik dengan pasangan yang menikah di Magelang, Jawa Tengah. 4 pasangan calon suami dan istri melaksanakan akad nikah di atas motor trail. Bukan dengan kendaraan hias atau kereta kuda. 4 pasang calon pengantin di Desa Sidoagung, Magelang, Jawa Tengah ini justru dikirap dengan motor trail menuju tempat akad nikah. Nah, yang membuat pernikahan ini semakin agak lain, yaitu proses akad nikah yang dilakukan di atas motor trail. Perasaan bahagia, haru, dan kaget bercampur jadi satu. Apalagi sebelumnya para pengantin ini tak tahu menahu jika konsep pernikahan akan berada di atas motor trail. Deg-degan, tapi senang. Ya, karena memang itu dari Pak Riannya kita tidak dikasih tahu nanti, jadi kayak dikasih surprise gitu. Jadi kita nggak tahu kalau mau di atas motor trail kayak gini. Jadi bukan sekadar cari sensasi, menikah di atas motor trail ini ternyata ada filosofinya. Pihak penyelenggara menyebut pasangan pengantin diharapkan mampu menghadapi segala tantangan kehidupan ke depannya layaknya motor trail yang siap mengarungi segala medan. Harapannya, filosofinya adalah motor trail ini adalah motor yang siap medan apapun, siap kondisi apapun, dan siap dengan tenaga apapun. Harapannya pasangan mantan yang akan menikah, yang sudah menikah ini nanti akan membina keluarga dengan sakinah, berkhidmat untuk negara dalam kondisi ekonomi apapun. Adapun mas kawin atau mahar dalam proses pernikahan unik ini adalah seperangkat alat sholat, beras 10 kg, serta uang tunai Rp29.000. Agung Bayu Haji, Kompas TV, Magelang, Jawa Tengah. Usai jeda, saudara, berita utama akan kembali dengan informasi pemerintah mulai melakukan simulasi makan siang gratis. Program yang menjadi salah satu janji kampanye dari calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Gibran hari ini. Harga Gledek online Tiket Week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan.